pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Faisal SAG. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat datang kepada Bapak Kabit Bidang SMP dan selamat datang kepada Bapak Kabit Bidang Baudi Mas beserta kas. Baiklah, oh ya, ada sekretaris juga. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, ya, alangkah lebih indah dan lebih bagusnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Untuk membuka ataupun mengawali acara pada pagi hari ini, saya awali dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mengadakan ngomong dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, tidak ada kata dan rasa yang kami ucapkan kepadamu pada pagi hari ini selain rasa syukur kami atas segala nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jadikanlah kegiatan bimbingan Repodik tahun 2022 ini sebagai salah satu kegiatan yang Kau ridhoi, sekaligus sebagai penyegar, pembangkit, pembuka semangat kami, sehingga kami bisa bekerja dengan lebih profesional dalam menjalankan program pemerintah, khususnya di lingkungan dinas pendidikan ini. Ya Allah yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kekuatan, kesehatan kepada kami, agar kami dapat menerima ilmu yang Engkau anugerahkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai amal ibadah yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
laporan Ketua Panitia Kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Sri Warsiti MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, yang terhormat Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang, yang kami hormati para kabid, kasih, kasubag, dan narasumber, yang kami banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah TK, SD, SMP, Negeri, dan operator sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita bisa duduk bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita semua diberkahi umur yang panjang untuk mengikuti BIMTEK Dapodik tahun 2002. Salam teriring salawat tak lupa pula kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami muliakan, izinkan kami melaporkan kegiatan BIMTEK Teknik Dapodik tahun 2022 bagi operator sekolah TK, SD, SMP, negeri, dan swasta Dinas Pendidikan Kota Palembang. Dasar kegiatan 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Kependidikan. 3. Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Palembang. Tujuan kegiatan bimbingan teknik Dapodik tahun 2022 bagi operator sekolah TK, SD, SMP, negeri, dan swasta Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk meningkatkan pemahaman operator sekolah tentang Dapodik versi 2022A dengan hasil akhir tersedianya data Dapodik Dasmen sekota Palembang yang valid dan akurat. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 8 Juni sampai 11 Juni 2022 di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Bentuk kegiatan berupa bimbingan teknik Dapodik tahun 2022 bagi operator sekolah TK, SD, SMP, negeri, dan swasta Dinas Pendidikan Kota Palembang. Peserta kegiatan ini sebanyak 700 orang, terdiri dari kepala sekolah TK, SD, SMP, dan operator sekolah. Narasumber kegiatan ini berasal dari Dinas Informasi dan Komunikasi Palembang, BPJS Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Biaya untuk kegiatan ini berasal dari APBD Kota Palembang. Selanjutnya, sehubungan dengan kegiatan ini, kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid GTK, mohon untuk memberi pengarahan sekaligus membuka kegiatan ini. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarahan sekaligus membuka kegiatan BIMTEK Dapodik tahun 2022. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang kepada Ibu Siti Emma Sumratul Esos MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku buat hati, Bu.
Sutriana berdebar-debar dari tadi mengajar. Mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati para kabid, para kasih, para kepala sekolah, kemudian para operator SD, TK, SD, SMP. Kalau saya lihat daftar 175 orang, mudah-mudahan bisa hadir semua. Kali 2 ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita hadir di sini dalam rangka Bintek ya. Kesempatan tentang teknik dapodik yang selama ini mungkin sudah tidak asing di kalangan para sekolah maupun kalangan Pemkot Kota Palembang. Karena dapodik ini merupakan sumber data yang sangat penting, yang akurat dan sangat dipercaya untuk saat ini ya Pak Rahmat. Karena data-data yang lain itu kita masih harus banyak melihat lagi sumber-sumber data lainnya. Tapi kalau dapodik ini alhamdulillah sumbernya memang masuk dari sekolah. Kemudian setelah kami pelajari dan kami sudah berkecimpung di dalam pengelolaan data dapodik ini, maka data dapodik ini memang sebetulnya data yang sudah tidak diragukan, dan ini nanti langsung integrasi dengan seluruh pengelolaan data yang ada di Pemkot, dan nanti ini ada di bawah Kominfo. Maka nanti akan ada yang namanya perwakilan wali data. Satu kota satu data itu nanti pusatnya adalah di Kominfo. Jadi Dinas Pendidikan tidak berhak mengeluarkan data kecuali atas izin tim yang ada di Kominfo yang disebut tadi dengan data geospasial. Ya, Bapak Ibu hadir di tengah-tengah kita, kabit baru, kasih baru, kemarin mungkin sudah ada yang tahu. Jadi biar tidak tegang ya, tidak. Saya minta berdiri dulu Pak Kabit yang baru mungkin kasih lagi kabitnya dulu. Ini Pak Kabit, silakan Pak Kabit. Ini Kabit PAUD, Bapak Ibu jangan tahu. Pak Kabit SMP, maaf. Kabit SMP yang PAUD mana? Belum? Oh, bukan berangkat kemarin siapa? TJB Pak. Oh, Ustaz yang ke Medan ya. Oh, pikir kemudian. Oke, Pak Arianto, silakan Pak Novi, Pak. Ini, jadi Pak Arianto di mana Pak? Kesiswaan SMP. Jangan tidak tahu Bapak Ibu, ya. Kemudian Pak Novi di kesiswaan SD. Kemudian Pak Judi, kurikulum SMP. Sudah kenal Bapak Ibu? Jangan kaget, kemarin aku tanya, kenal nggak dengan aku? Udah ada yang tahu, sudah lewat hampir 2 tahun. Ya, udah ada yang kenal. Silakan dulu Pak Bu. Nah ini, jadi nanti kita di dalam pemerintahan itu biasa Bapak Ibu, pergantian pejabat itu hal yang biasa. Ya, kalau saya sudah nggak ketemu juga, saya sudah kemana-mana sama, dan kita harus siap. Ya, jadi harus siap, ditaruh di mana guys, siap. Karena kita ada umurnya Bapak Ibu. Yang jelas usia pensiun. Ya, usia pensiun. Kalau kita tidak mau mengikuti aturan itu akan berisiko dengan kita semua. Ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi sudah kita kenalkan para pejabat yang baru. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik, menata kembali Dinas Pendidikan ini. Meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh pejabat yang lama, mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan masih ada yang belum diselesaikan. Itu kalau dalam roda pemerintahan diteruskan saja, kemudian nanti kita melihat, kita evaluasi mana yang harus kita tindak lanjuti, mana yang kita anggap tidak perlu dilaksanakan. Tentu itu ada evaluasi dari masing-masing pejabat baru yang sudah masuk ke Dinas Pendidikan. Ada banyak hal Pak yang ingin saya sampaikan khususnya kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini.
Ini salah satu yang paling penting adalah adanya Dapodik ini, Bapak Ibu. Jadi Dapodik ini khususnya kepada pejabat yang baru. Ini Pak Novi ini belum saya sebut mantan ya Pak, karena Bapak belum menyerahkan tugasnya. Bapak sudah di SD, jadi yang SMP tolong di regenerasi Pak siapa. Nanti pengurus Dapodik yang dari SMP tentunya harus diganti Pak, karena Bapak sudah menjabat di SD, maka tinggal kami menunggu yang akan menjadi operator. Nah ini ada operator sekolah Pak Kabin, ada operator sekolah, ada operator Dapodik di Dinas, kemudian nanti ada operator yang langsung connect ke Kominfo. Yang banyak kita tidak tahu adalah data Dapodik ini di Kironyo, yang di bawah itu yang ngurus Dapodik. Sebetulnya tidak Bapak Ibu, Dapodik ini bersumber dari sekolah. Jadi input data itu dimasukkan oleh operator sekolah. Jadi hati-hatilah sekarang memasukkan data. Karena ini sudah integrasi ke Capil, ke kantor catatan sipil. NIK itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Saya sudah tidak usah menyebutkan contoh, karena ada satu pejabat, waktu itu terpaksa saya dan Bu Sutrina yang turun tangan, tidak bisa sinkron. Ini kaget termasuk gaji, TPG dan sebagainya tidak akan sinkron. Ya, maka operator jangan menunda-nunda waktu. Kalau memasukkan data, silakan ikuti ketentuan yang berlaku. Ya, Pak Kepala Sekolah, Bu Kepala Sekolah, tolong diingatkan, jangan nanti pas cut off baru nak masuk ke data. Kemudian yang TPG, kalau memang sudah waktunya diusulkan, tolong diusulkan. Kalau dia belum bisa ngetik, belum bisa menggunakan aplikasi, tolong dibantu. Jangan kaget lagi tuh ada kejadian. Aku sama Bu Sutriana didatangkan seorang pegawai dengan mengatasnamakan pejabat di Pemkot, mengatakan saya dan kami yang ada di sini akan duetnya, karena 2 kali TPG-nya tidak keluar. Padahal sebenarnya mereka tidak menginput, jadi itu tidak terlapor Bapak Ibu. Jangan mudah-mudah buat omongan Bapak Ibu, sekarang aplikasi ini bermain. Pusat sudah mulai mengatur semuanya melalui aplikasi, jadi dia tidak pening lagi Bapak Ibu. Kalau kurang instrumennya sudah merah, tidak bisa diisi. Setak dia sampai situ. Maka jangan dianggap remeh persoalan yang ada di Dapodik. Dan tidak usah juga takut bahwa ini nanti tidak akan bisa diselesaikan. Semua bisa kita laksanakan, asal kita sesuaikan saja dengan ketentuan. Jangan dipaksa, umur kurang dipaksa masuk, misalnya cak itu kan. Syarat kurang dipaksa masuk, ya udah galak dia. Instrumennya tuh saklek Bapak Ibu. Tidak ada cak kalau kita ini masih bisa nego. Kalau di instrumen tidak bisa nego, di aplikasi tidak bisa nego, betul tidak? Yang operator. Operator yang punya kemampuan bantu yang tidak punya kemampuan, ya. Ilmu itu bisa saja diambil. Hari ini kalian cerdas, bantulah orang yang tidak bisa. Jangan mentang-mentang kamu operator, terus yang tidak pacak ngetik, berejolah sana. Terus dimanfaatkan. Berbiaya akhirnya. Ini yang gawat ini. Kalau tidak sekian, aku tidak galak, Bu Sutriana. Sudah sampai itu. Mudah-mudahan tidak katik di sini yang hadir ya. Saya berharap itu tidak ada. Berintegritaslah. Ya, jadi integritas itu sebetulnya dimulai dari diri kita sendiri. Saya prihatin ya. Dinas pendidikan, notabene dinas pendidikan, dinas yang berpendidikan. Tetapi di luar justru yang berkembang itu bahwa dinas kita inilah yang paling banyak bermain-main dengan segala urusan. Nah hari ini Bu, nanti sesi pertama mungkin yang masalah BPJS ya. Saya akan sampaikan kabar bahwa saya mengikuti rapat di Jakarta pada waktu itu. Mendadak kami berangkat pada tanggal 21 April itu menjelaskan tentang akan adanya pemotongan terhadap TPG untuk BPS
BPJS Kesehatan. Jadi untuk pemotongan ini Bapak Ibu, kita hanya dipotong 1% dari TPI. Namun seharusnya 5%, tapi yang 4% itu ditanggung oleh pemerintah kota. Ya, yang PPH masih tetap. Jadi nanti akan ada penjelasan dari tim BPJS-nya. Nah, Bapak Ibu, kita dapat sanksi kalau tidak galak dipotong. Ini yang menyampaikan adalah Pak Latif sendiri, ya, dari Kemenko PMK, mengharapkan keseriusan kota untuk menindaklanjuti kalau tidak ini berdampak kepada dana alokasi umum. Itu gaji Pak Bupati. Saya rasa kalau 1% untuk kepentingan kita dan kita membantu orang lain, rasanya tidak terlalu besar. Ya. Jadi jangan kita permasalahkan, ikuti saja karena ini sudah ada ketentuannya Bapak Ibu. Hanya Kota Palembang dan kota-kota yang ada di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung memang sepertinya tidak segera menindaklanjuti. Akhirnya kami dipanggil khusus semuanya untuk membicarakan hal tersebut, dievaluasi di forum mengapa Palembang dan kota kabupaten yang ada di Sumsel pada umumnya belum menindaklanjuti hal tersebut. Nah ini tetap penghitungannya nanti tetap menjadi hutang dan piutang Bapak Ibu. Jadi kalau kita lambat bayar, tambah numpuk hutang kita. Dan nanti dijelaskan sama BPJS-nya. Ya. Jadi pesan kami kepada Bapak Ibu, sebagaimana diamanatkan oleh Pak Kadin, kepada kita semua untuk acara ini, saya harap semua mengikuti dengan seksama, kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan, kalau ada yang tidak jelas, didiskusikan, kurang jelas lagi, nanti silakan diskusi secara khusus, ya, biar jelas dan tegas, dan tidak ada tuduh-menuduh, tidak ada penyampaian omongan-omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mulailah Bapak Ibu bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi sekali lagi saya minta perhatiannya untuk data Dapodik, kesungguhannya, ya, pemahaman terhadap Dapodik itu sendiri. Jangan Bapak Ibu menganggap ini adalah milik operator, ya, tetapi ini milik sekolah. Kemudian yang menjadi operator Dapodik, perluas ilmu, tambah wawasan. Kak Mano, contoh, kita ada mengusulkan, ya, mengusulkan proyek-proyek, jangan asal diisi Bapak Ibu. Kasihan ketika itu masuk dan sudah di-upload, kemudian di-approve, ternyata itu yang tidak Bapak Ibu sekolah harapkan. Bapak Ibu yang ada di sekolah jangan harap, padahal operatornya masukkan. Saya tanya dulu jujur-jujur, operator masukkan data di sini, ditunggu tidak sama kepala sekolah? Tidak. Halo. Kemudian kalau titik koordinat itu kan menunjukkan bahwa kita harus input di sekolah, dibawa balik laptopnya. Tidak lagi kan? Inputnya sudah di sekolah kan? Nah. Tuh, dua. Lagi. Ya. Jangan dimarahi Pak Kepala Sekolah, tenang deh. Terus. Ini Cak ini Pak Kabit. Kami kan sama Cak di sekolah Pak. Jadi metode yang kita pakai seperti guru mengajar. Ya, geospasial itu nanti lebih luas lagi dan lebih rinci lagi, kemudian dia lebih banyak lagi yang harus Bapak Ibu pahami. Saya tanya Pak Rahmat, pernah gunakan GIS ya? Saya 2011 main GIS itu Pak, makanya saya bilang dinas pendidikan belum pernah. Saya di BLH itu Pak Bu, pelatihan GIS itu tahun 2011. Ya, nanti itu geospasial tuh seperti itu.
Jadi kita cuma menjadi sumber data ya Pak, data center ya. Nanti yang data ini diserahkan kepada Kominfo. Jadi server itu cuma milik Kominfo. Jadi sekolah maupun dinas tidak berhak membuat server sekarang terhitung tahun inilah ya. Kalau sosialisasi kemarin. Jadi kita tidak berhak membuat server, tetapi yang mempunyai kewenangan membuat server adalah Kominfo. Paham ya? Perluas pengetahuan tentang, nanti sering-sering Pak Bu Sutriana, diklat untuk, ini mungkin kita mulai pikirkan diklat untuk pemahaman terhadap aplikasi, ya, kemudian terhadap, karena kita sudah menjelang 4.0, tidak bisa lagi sembarang-sembarangan dalam menggunakan aplikasi. Tidak bisa ecek-ecek lagi. Ya, pengembangannya sudah harus didapatkan persetujuan dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Baiklah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada yang mengenal ya, walaupun sedikit. Yang jelas pesan aku dengan para pelaku pendataan ini, ya, para operator ini, bekerja samalah dengan kepala sekolah. Jangan basing input tadi, aku pesankan lagi sekali lagi ini. Ini kalau sudah berurusan dengan input-menginput ini, biasanya kaget keluhannya keluar setelah datanya harus di-share. Nah, itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Saya minta dikoordinasikan betul-betul dengan kepala sekolah. Jangan kamu yang buat keputusan, ya. Kaget kan kepala sekolah koordinasi dengan dinas kalau dia tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi kaget misalnya kalau nyusun ini, kami tidak ada kepengen ini Bu, cak mana caranya, tapi di aplikasi tidak katik. Nah, itu dikomunikasikan. Ya, sehingga Pak Isman, Pak Teli, kemudian Bu Sutriana yang mengolah data ini, kemudian Kabid SD dan SMP nanti itu tidak dipusingkan lagi dengan persoalan bahwa data yang diinput itu tidak sesuai dengan kita semua, ya. Tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak sesuai dengan harusnya kebutuhan sekolah. Ya, saya rasa itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat dimaklumi dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan pemahaman kita semua terhadap Dapodik dapat lebih baik, dan data Dapodik semakin menjadi data yang memang akurat dan bisa dipercaya. Dengan melapaskan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan bimbingan teknis Dapodik tahun 2022 bagi operator sekolah SD, TK, SD, SMP, negeri dan swasta di Dinas Pendidikan Kota Palembang saya nyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibukanya kegiatan BIMTEK Dapodik tahun 2022, maka acara pembukaan telah selesai dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu masuk dalam acara narasumber yang akan disampaikan oleh Ibu Kabid PGTK. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan bahagia selalu kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ibu Siti Masmiatul, yang saya hormati Kepala Bidang SMP,
Bapak Lukmanul Hakim, Pak Kasih siswaan SMP, Pak Dr. Arianto, Pak Zulkifli sebagai kasih kurikulum, Pak Novi sebagai kasih kesiswaan, Pak Sarifudin kasih kurikulum SD, dan yang saya sayangi, saya banggakan kasih ketenagaan bidang GTK hadir bersama kita, kasih ketenagaan Paudikmas, kasih ketenagaan SMP, dan Pak Jul kasih ketenagaan SD yang sekarang berada di Jakarta dan sudah memberikan informasi hasil mereka rakor di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sedikit bimbingan teknis terhadap Dapodik tahun 2022. Para operator, para kepala sekolah, kami undang kepala sekolah SMP 61 orang, Pak Lukman Hakim, kepala TK pembinaan 6 orang, hadir dah, 7 orang, belum hadir, kepala SD 34 orang untuk hari ini, dan seluruh operator berjumlah 61 SMP, 34 dan 7 orang. SKB ada? Mana SKB? Operator SKB mana? Yuk, makasih ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pejabat lingkungan dinas pendidikan yang saya banggakan, izinkan saya bahwa data Dapodik ini merupakan data pokok. Untuk itu kami mengundang para kepala sekolah karena kualitas data kita ini menjadi sumber segala sumber informasi, segala sumber kebijakan. Maka tadi Kepala Dinas melalui Ibu Sekdi menyatakan bahwa ada kebijakan yang harus kita lakukan, yaitu
yang partai Konsultan itu didampingi mereka sehingga tik kita surplus kita itu sudah punya nilai di Dapodik. Yang keempat, data PTK. Data PTK, pendidik dan tenaga kependidikan, baik itu di satuan pendidikan non formal, ya, pamong belajar, penilai, tutor, fasilitator, PKBM dan lain sampai ke tenaga guru Bapak Ibu. Mohon kiranya ini diperbaiki data-data yang ada perubahan. Maka ini pesan dari kementerian bahwa pengrekrutan P3K itu dari sistem Dapodik. Mohon kiranya Bapak Ibu Kepala Sekolah, Dapodik diisi berapa jumlah kelas, berapa jumlah guru, rasio dihitung. Maka formasi dianalisis secara sistem, bukan manual. Ya, bukan manual. Jangan sampai pakai manual. Kalau Dapodiknya bagus, formasi bagus. Ada permasalahan P3K yang sudah diterima di tahap 1, di SD 65 itu di situ kelebihan guru. Mohon Bu Sekretaris, kelebihan guru, karenanya di situ gurunya lebih. Itu hasil rakor di Jakarta kemarin, mereka tidak mau tahu karena jumlah kekurangan guru ada di Dapodik. Maka kepala sekolah tolong dilihat. Jumlah rombel berapa, guru berapa. Jangan merubah-rubah. Karena SK yang mereka terima itulah yang harus kita lakukan. Nah ini kebijakan Bapak Ibu. Ini perlu kita sepakati bersama. Karena itu kebijakan pengusulan Dapodik tahun 2020. Nah, di tahun 2022 ini Bapak Ibu sudah ada kebijakan pusat. Apa kebijakan 2023 tidak ada lagi? Honor. Bapak Ibu Kepala Sekolah, SD, TK, SMP, mohon kiranya memberikan penyampaian informasi kepada guru-guru kita, tenaga kependidikan kita. Jangan membuat sesuatu yang heboh. Minimal Bapak Ibu menenangkan mereka. Bapak Ibu tetaplah mengajar, tetaplah bekerja. Sebelum ada itu kebijakan dilakukan, kita tetap tidak ada perubahan. Mudah-mudahan pemerintah Kota Palembang akan memberikan surat ke kementerian, terutama yang Honda dan guru. Guru Bapak Ibu rekrutmennya kami pengennya seluruh guru kebutuhan Kota Palembang 1.200 sekian itu mudah-mudahan diakomodir jika anggaran kita memenuhi. Ya, jadi kerja Bapak Ibu hari ini itu menentukan nasib orang banyak. Yang pertama nasib siswa, yang kedua nasib guru. Karena inilah tugas Dinas Pendidikan Bu Sekdim, adanya guru dan adanya siswa. Maka jika pendataannya bagus, Dapodiknya bagus, Bapak Ibu Kepala Sekolah mempunyai kinerja. Ya, jadi tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah, Dapodik jangan diserahkan betul-betul dengan ke operator. Operator bekerja sama dengan kepala sekolah jika melakukan suatu pendataan. Karena yang Bapak Ibu lakukan, klik itulah yang bermanfaat, yang menentukan. Jika Bapak Ibu salah klik, maka yang ngeliklah yang salah. Tanganlah yang salah, bukan kepala sekolah. Makanya perlu berhati-hati. Sehingga kepala sekolah dengan dengan operator ini menjadi bulan-bulanan. Kalau sertifikasinya belum cair, tidak valid, yang salahnya operator.
Padahal coba tanamkan Bapak Ibu kepala sekolah, periksa di info GTK. Kalau itu info GTK-nya bagus, bagus. Operator juga jangan email guru-guru di Kamugalo. Sekarang nggak percaya lagi kan? Artinya kita mulai melakukan perubahan ke depan. Mari kita tinggalkan Katolik tadi 4.0. Berubah ke 5.0. Apa di situ? Kata Pak Sekda di apel kemarin ada 3. Yang pertama SDM. Sumber daya manusia yang mempunyai kompeten. Yang kedua data yang akurat. Ya. Yang ketiga apa yang ketiga? Pak Firman? Ya, yang ketiga apa aku lupa. Ini IT. Yang ketiga IT. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut. Bapak Ibu yang sudah punya IT, kami yang jadul manusia lama, ini tidak pandai di IT, tapi kami memanfaatkan Bapak Ibu untuk memperpanjang tangan kami. Dengan IT, dengan SDM, dan dengan data yang akurat Bapak Ibu. Maka core view-nya ASN Bapak Ibu harus lakukan. Coba saya tanya, core view-nya ASN itu apa? Pak Tony, core view-nya ASN. Halo? Ada kasih tahu? Wajar. Bapak Ibu, core view-nya ASN itu kalau kamu lagi kemaluan, kalau kamu mau berakhlak. Siapa yang hafal itu? Belum ada hafal karena belum. Makanya hari ini juga kami melakukan sosialisasi itu bahwa kita sebagai ASN itu non PNS maupun PNS harus hafal namanya core value ASN. Yang pertama berakhlak, berorientasi pada pelayanan. Yang kedua apa? Accountable. Yang ketiga harmonis, kompeten, adaptif dan kolaborasi. Nah ini tolong Bapak Ibu hati berkolaborasi sehingga kita bisa melakukan pelayanan yang privat. Bapak Ibu mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya menambahkan sedikit dari sini sebagai penambahan materi untuk pendataan. Mudah-mudahan hari ini kita lakukan pendataan perbaikan atau revisi atau updating data untuk operator SMP, SD dan PAUD. Ini akan bisa memvalidkan data, memperbaiki kualitas data. Karena apa? Karena cut off data itu nanti kapan Pak? Agustus ya, Bos. Tuh, Bos. Agustus cut off data sebentar lagi. Maka akan ada PPDB. PPDB akan masuk siswa baru. Mohon kiranya Bapak Ibu operator untuk jangan sungkan-sungkan berkoordinasi bertanya dengan ini. Hari ini Bapak Ibu kegiatan kita ini live di YouTube. Maka bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang tidak hadir, tidak ada di tempat sini, silakan tonton di YouTube kita OPS, channel OPS Palembang. Ya, jangan lupa apa Rahman? Jadi kita langsung kita pakai IT. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu diberi kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Haja Sutriana SPD MSI yang telah menyampaikan paparannya, menambahkan dari pengarahan dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita rehat dulu. Kita sambil rehat nanti ada snack untuk dulu. Belum, Bu? Belum. Oh, tanya jawab. Ya, sambil rehat kita akan tanya jawab. Ya, kami silakan. Sebutkan nama dan asal sekolah.
kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tony Sidabutar, Kepala SMP Negeri 10 Palembang. Yang saya hormati Pak Kabid, alhamdulillah ada Pak Kabid baru, Pak Lukman Hakim. Selamat bergabung Pak di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mudah-mudahan ke depan Dinas Pendidikan akan lebih baik. Yang saya hormati Pak Haryanto, Pak Siswa, kemudian Pak Budi Budi, saya hormati Pak Nopian, Nopian Tariksa. Yang pertama Bu, yang ingin saya sampaikan, kiranya mohon bantuannya. Ini terkhusus di SMP 10 Bu. SMP 10 ini rombelnya 33, guru PNS-nya hanya 39 sekarang. Karena sejak saya di situ sudah ada pensiun sampai 25 orang. Ya. Tahun ini ada pensiun lagi 3, tahun depan ada 5. Nah, yang kemarin waktu kita sosialisasi di Aktiasa, memang bahwa tidak boleh lagi mengangkat guru PNS, guru honor. Tapi kebijakan karena dana bos itu 50% bisa untuk bayar honor. Namun sekarang kendalanya bagaimana caranya mohon bantuan agar guru honor yang kami rekrut ini bisa masuk ke Dapodik. Karena sampai sekarang di Dapodik itu mereka itu belum masuk. Itu menutupi keterangan itu honor tadi. Jadi kami juga sangat senang Bu, kalau nanti pemerintah pusat mengabulkan kota itu 4.200 sekian. Kami sangat senang sehingga bisa menutupi guru-guru yang PNS ada di kota Palembang yang masa bakti. Jadi misalnya itu yang kami mohon, bagaimana caranya agar guru-guru yang masuk ke Dapodik ini bisa mohon bantuannya untuk tahun ajaran baru ini, misalnya bisa masuk Dapodik. Itu pertama. Yang kedua, dulu ada guru sertifikasi. Karena dulu ada informasi apabila ada SK wali kota, bisa dia migrasi ke negeri. Karena ada SK wali kota. Kemudian IPG mereka itu sejak awal masuk ke sekolah negeri, ke SMP 10, mereka itu dapat IPG. Misalnya Desember kami tahu, atau Januari kami tahu, atau Februari kami tahu bahwa mereka tidak dapat lagi sertifikasi, maka saya akan masukkan di Alkas untuk membayar honor mereka. Karena mereka sudah tidak lagi dibayar. Nah, saya dengar kemarin supaya sekolah membayar. Saya bilang bagaimana saya membayar karena tidak dianggarkan di Alkas. Itu. Kalau seandainya misalnya mereka atau saya dapat informasi, Pak Tony yang honor itu tidak lagi dapat sertifikasi karena SK wali kota yang tidak relevan, maka Pak Tony harus anggarkan di pos. Saya pasti anggarkan. Contohnya SMP 10 menganggarkan honor itu 428 juta satu tahun. Ya, mereka cuma ada 2 orang. Mereka ngajar cuma 24 jam.
Nah, mudah-mudahan nanti terpaksa saya kan berutang. Mereka kan tidak bayar, belum dibayar, baik tingginya belum. Januari mereka sudah ngajar sampai Juli, berarti sekolah masih berutang. Mudah-mudahan nanti bisa diangkat perubahan, bagaimana nanti caranya bisa kami membayar lagi. Tapi sudah saya bilang kemarin, untuk Januari bulan sampai Juli, mohon kamu bersabar. Kenapa? Kamu belum dianggarkan dan nah ini saja Bu. Jadi kalau memang itu sudah ada aturan, kami harus taat bahwa memang SK Wali Kota itu harusnya turun perda yang bisa sertifikasi. Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Sekdin, Pak Lukman. Pertanyaan Pak Tony tadi itu mewakili kepala SD dan SMP yang dikelola oleh pemerintah daerah khususnya Kota Palembang, bahwa guru kita pada perhitungan Juli 2022 tadi kita kurang guru SD lebih 2.800. SMP 1.400 sekian guru mapel. Untuk menyikapi ini Bapak Ibu, untuk menyikapi memang aturan tidak boleh mengangkat tenaga honor baru. Maka kami membuat suatu kebijakan, Pak Kadin membuat suatu kebijakan, kami membuat aplikasi Si Cerdas, tolong dibuka. Tolong dibuka. Di Si Cerdas inilah menjebatani Bapak Ibu tidak boleh mengangkat mengangkat guru honor. Mereka akan di-SK-kan oleh kepala dinas. Mulai Januari tadi sudah berapa ratus yang kami SK-kan. Itu dasar Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah tidak, hanya kepala sekolah di sistem, saya tegak Bu ya, caknya tidak lemah aku nih. Ya. Karena di dalam sistem itu Bapak Ibu, kepala sekolah harus mengajukan permohonan persetujuan bahwa PTK baru itu di-upload apabila sesuai dengan analisa jabatan guru itu. Ya. Jadi kalau lebih jangan ditambah-tambah, dipaksa ke. Ada yang S1-nya akuntansi Bapak Ibu, mana SMP 40? Mana SD 234? Itu ngomong, Bu Kabit da ACC. Bu Kabit tolak. Mana kasih SMP? Ngapa dia lewat ke dari ibu? Ibu membawang saya. Harus tidak sampai mana operator GTK, Ali. Ngapa kau lewat ke? Bapak Ibu. Harus tidak sampai di situ. Karena syarat guru S1 pendidikan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pakai sistem tidak lagi. Coba lihat di situ nah. Ya. Atas nama siapa itu? Siapa itu? Alfa Jehan ya. Ini usulan Bapak Ibu, ini bisa melihat mereka. Oh saya ditolak, oh ini belum kepala sekolah belum. Iyo kapan nak nyampai dengan Kadin kalau kepala sekolah tidak nyentang. Maka aplikasi ini sudah lahir. 23 Desember kemarin lihat di YouTube Bapak Ibu, itu adalah inovasi saya pada saat diklat PIM 3. Dan sampai ini sudah selesai itu. Berkembang Bapak Ibu. Modul kita yang pertama ini modul GTK 01, 02 dan 03. Kami akan mengembangkan lagi untuk TPG. Sudah siap ke Kominfo TPG kita Bapak Ibu nanti pakai sistem tidak lagi seperti sekarang ini kanan. Ya. Kutip-kutipan Pak. Kita pakai sistem nanti. Itu sistem di GTK. GTK 01 Pak Tony melalui itu tadi. Silakan buka di aplikasi. Minta laksanakan, maka buatlah. Akhir tiap bulan kami SK-kan Pak. Kalau tidak boleh, dari siapa nak ngajarnya? Kabit. Lah, kabit ngajarnya Bapak Ibu. Tidak karena ada sekretaris tidak ngajar. Maka kepala dinas meng-SK-kan. Maka saya tahu semua data-data orang itu. Kenapa? Kalau selama ini kepala sekolah itu bawa cucung, bawa anak, pada lain-lain. Sekarang tidak masalah, oke saja. Tapi sesuai dengan persyaratan. Ini anak siapa? Anak buah setia. Oh ini masuk sip.
laju, tapi sesuai Bapak Ibu. Jadi kita menghilangkan image sekarang, kepala sekolah bawa gerbong. Operator ya, tolong dianukan. Itu yang pertama. Jadi untuk mengatasi itu seluruh kepala sekolah SD, kemarin kepala sekolah SD 248. Iya. 248 itu ngomong dengan gurunya, dia orang ngajar setahun menguatkan SK di dalam berkas. Tapi dia ngomong, aku udah ada SC. Belum ada catatan kecil. La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Bu. Dia yang mengeluarkan SK, Bu. Itu yang salah. Bapak Ibu tidak boleh mengeluarkan SK. Yang mengeluarkan SK adalah kepala dinas. Wong lah ngajar, belum didapodi. Kata didapodi katanya bos tidak bisa dibayar. Maka Bapak Ibu, kami di bidang PTK melakukan itu. Kebijakan ya. Kebijakan untuk mengatasi kekurangan guru. Karena pendidikan dasar ini urusan wajib. Maka kalau urusan wajib, guru itu Bu, tetap kita tempatkan, kita lakukan tetapi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kualifikasi. Mudah-mudahan mereka nanti akan diangkat P3 Bapak Ibu. Karena 28 November 2023 batas terakhir tidak ada honor di ASN. Ini. Yang kedua tadi Pak Tony nanyakan masalah TPG guru honor. Guru honor itu dapat sertifikat itu dari mana Bapak Ibu? Di yayasan. Maka dia SK-nya SK yayasan. Bapak Ibu ingatkan itu operator. Makanya kalau Lasa pakai sistem Dapodik, ada sistem si cerdas, dia masuk GTK 01. Itu penambahan PTK baru Pak. Dikontrolnya di situ. Maka kalau dia tidak ada SK wali kota, TPG-nya tidak akan keluar SK. Kalau tidak akan keluar SK, non PNS tidak keluar dia. Karena tidak ada SK wali kota. Bagaimana menyikapinya Pak Tony? Menyikapinya masukkan lagi di cerdas Bapak Ibu. Masukkan di situ, kami cepat verifikasi, Bapak cepat verifikasi, Ali cepat verifikasi, Ibu Sriwasti verifikasi, saya, Pak Kadit buat SK. Maka kalau dimasukkan di Dapodik, Bapak Ibu, Pak Tony dan kawan-kawan yang lainnya, pajak minta tolong dengan Bu Sekdin melalui sebuah perencanaan untuk menganggarkan di Arkas Perubahan. Hah? Ya. 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 Iya Pak, karena kita tidak mau nuruti data. Coba kalau dia pertama pindah ke SMP itu pindah ke mana operator? Kapan kau minta data dia? Kapan kau nanya rekam jejak data dia? Kapan guru itu kau masukkan di Dapodik? Tentu tidak. Kalau tidak dicentangnya guru Indo. Sekolah Indo. Indo non Indo ini Pak. Yang itu. Non Indo dengan Indo itu operator. Tolong. Indo non Indo. Sekarang permasalahan lagi operator. Guru-guru pindah TMT TST. Tolong TMT TST itu tanya kakek Pak Kabit. TMT itu Pak, misalnya Pak Kabit. Kabit terhitung mulai tugas di sini kapan? Kemarin kan SPTMJ-nya. Nah, 7 Juni 2020. 2. TST di mana Bapak sebelumnya? Di Dinas Perindustrian kapan? Di Dinas Perindustrian kapan? Selesai tugas. Selesai tugasnya. 25 Mei. Nah Bapak Ibu, 25 Mei. Karena mereka dilantik 25 Mei.
Kalau kamu guru, kalau TST dengan TMT tidak kelopak, maka putus. Maka yang 3 tahun ngajar, maka kamu ngeluar sehari tidak dapat kamu dalam perhitungan kementerian. Jadi guru berturut-turut 3 tahun. Nah jadi Bu Sekdi, anu Kabit dan yang lain, Nopi kalau aku salah ikutnya. Operator, tolong nasi kurung banyak. Kita kan kalau mutasi-mutasi, apalagi yang honor ya Pak, Bu. Kalau yang PNS ada kata dia tak dipotong gaji walaupun tanggal 25 tadi keluar. Kalau kita putus. Nah, jadi tolong TST-nya Bapak Ibu yang TST TMT itu kasus Pak Tony tadi itulah awal muasal. Nah, jadi kepala sekolah kalau ada tenaga kerja baru, guru baru itu udah coba diperhatikan apa sih di penuh dapedik itu dilakukan Bu para operator ini pula kamu nih ya kamu nih ngakal-ngakal di kepala sekolah ya, kamu nih ngakal-ngakal di kepala sekolah operator ini orang-orang muda orang-orang berkaya karya karena apa sekolah itu sangat tergantung pada operator maka tadi Ibu Sekdin minta apa pelatihan untuk operator. Nah. Pak Iko njore word, oi kami operator nih, kami. Nah. Ya tolong. Ya jangan sampai mereka ini jadi bulan-bulanan terus, Pak. Ya. Nah, untuk kamu. Ya. Apalagi Pak Tony? Bu, kalau bisa operator ini langsung diangkat. Oh. Kalau kamu melakukan itu, pengennya seperti itu, memang semuanya Pak. Memang nak kita angkat galau, kata Pak Nadiem Makarim. Tapi begoyo, terserah dusun kamu, ada duit apa tidak. Kata, nah kau, balik cocok lagi gitu kan. No, kalau Pemkot ada duit, insya Allah kita jadi P3K galau. Kalau tidak kasih duit, cak inilah. Oke Pak. Terima kasih kepada Ibu yang telah menjelaskan pertanyaan dari Pak Tony SMP Negeri 10. Ada lagi dari operator? Oh Ibu dari iya. Aku ada yang saya dengar. Kenalkan saya Sumaisi dari SD Negeri 30 Semua tahu bahwasanya SD Negeri 30 ini adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi satu-satunya di Kota Palembang yang berjalan di wilayah. Tetapi Bu, ada curhat sedikit. Saya kemarin pelatihan di bersama haji bahwasanya di sektor inklusi itu anak kebutuhan khususnya itu maksimal 5. Nah kemarin beberapa tahun yang lewat Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah mengesahkan satu kecamatan itu satu SD untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Tapi kenyataan yang ada di lapangan itu, kami setiap bulan itu 5-6 anak yang semuanya mau pindah ke SD Negeri 30 dan daya tampung kami terbatas. Mereka itu mengeluh dengan menangis ditulis remaja. Mau saya ingatkan kepada kami GDK, tolong diberi tindakan tegas kepada SD-SD yang telah ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi untuk bergandengan tangan melaksanakan tanggung jawab bersama terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Jangan seolah-olah anak berkebutuhan khusus hanya tanggung jawab SD Negeri 30 Palembang. Sedangkan maaf ya Bu, kami
menerima gaji sama seperti guru-guru yang lain. Tidak ada kelebihan. Sedangkan kami punya tanggung jawab khusus dan kadang-kadang guru kami ada artinya skill matematika anaknya di sekolah kami. Terima kasih Bu. Mohon. Aku nih Bapak Ibu, teh celup ya telat mikir cepat lupa. Jadi aku langsung jawab baik ya. Boleh tak? Boleh ya. Ya Bu ya. Bu Sukmaesi, kalau nyuruh ke aku nih nak nindak kepala sekolah tak kada. Ya, tapi karena hari ini hadir di tengah kita ini bidang SD, bidang PAUD, bidang SMP. Inklusi ini adalah tanggung jawab dinas, bukan tanggung jawab GTK. Ini akan kita kuatkan. Tadi sudah saya bisikkan kepada Kabid SMP, salah satu SMP-nya menerima inklusi adalah SMP 13. Ya, inklusi ya, malah namat ke lana SMA, tak tahu seterusnya. Nanti berkoordinasi dengan provinsi di PKPK, pendidikan khusus dan PKLK, pendidikan khusus dan layanan khusus nanti. Nah, untuk yang lain Bu Sukmaesi dengan kepala sekolah yang lain, tidak usah anak kecil hati. Mereka datang tiap hari dan kelima berarti kamu pilihan. Karena kamu tuh pilihan. Kenapa pilihan? Karena GTK-nya di situ sudah menganggap mereka itu adalah manusia. Dititipkan kepada orang tuanya. Dulu orang-orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus itu, Bapak Ibu, merasa apa dosa saya? Apa masalah saya? Padahal tidak, tanya dengan sebuah Sukmaesi itu. Mereka tuh lahir dari ciptaan Allah, siapa yang galak menentukan. Maka sekolah itu tidak lagi dimasukkan ke YPAC. Supaya mereka menjadi manusia yang sama dengan yang lain. Maka disinilah kita menghargai ciptaan Allah. Ya, jadi tidak usah kecil hati akan Pak kamu, ada apa-apa. Dari Marainim ke tempat kamu sekolah. Karena kamu sudah pakai IT, sudah kamu pakai media sosial, sudah tahu bagaimana keberhasilan SD 30 Palembang menangani inklusi. Aja dosa. Nanti dengan Pak Kabid baru, Sekdin dan Pak Kadin dilaporkan kembali pada saat ada nanti PPDB nanti anak berkebutuhan khusus, mereka diterima dan dilayani. Ya, dilayani. Ini kepala sekolah yang lain. Karena anak kebutuhan khusus itu kadang-kadang di tiap kecamatan ada, di kampung-kampung ada. Tapi ada tapinya. Bu Sekdin, tentulah harus ada pelatihan untuk guru-guru inklusi. Pelatihan guru, nah harus kita lakukan. Mungkin itu program ke depan untuk pelatihan dan pendidikan guru-guru. Ya, jangan kecil hati. Yang lain-lain bila sudah ditetapkan ada SK Kepala Dinas, laksanakan itu, jangan ditolak. Bisa ada lagi? Yuk, TK Pembina 1. Sip. Yo, izin Pak ya. Ya. Ya, tolong ya. Yuk, izin ya. Tolong inklusi tadi, kurikulum. Di bawah tanggal 10. Oke. Ya, Yuli. Tidak apa-apa, Yuli. Untuk kepala sekolah, kaget dulu ya. Tunggu sabar sedikit baik. Kalau aku ada kata lagi, tak masuk. Kepala sekolah juga perlu tahu. Iya. Kepala sekolah belum saya izinkan keluar acara. Oke, lanjut.
itu tidak jelas ya, masih perlu dilihat. Misalnya untuk anak yang akan masuk SD tahun ini itu minimal 6,5 tahun infonya yang beredar luas di Twitter. Jadi mereka merasa ketakutan apakah benar. Jadi pastikan saja untuk masuk ke SD itu umurnya 6,0 tahun atau 6,5 tahun. Yang kedua, kalau ini dari rekan-rekan saya yang di TK boleh yang di TK. Kalau misalnya ada pengangkatan apakah ini berlaku tidak di TK negeri? Baik, kalau jabatannya bukan sebagai guru, sebagai dari apakah bisa hidup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi menanyakan sisi umur ya. Sebenarnya kalau umur, lah keluarga lo pulo yang para pejabat yang menangani PPDB. Tapi peraturan tentang PPDB nyatanya tidak merubah. Tetap masuk SD itu 6,0. 6,0 minimal. Dikecualikan 5,6 ke bawah, ke atas sampai 6,0 ada surat dari psikolog atau dari rapat dewan guru. Nah ini ke sekolah negeri pasti nolak, pasti penuh. Sedikit ya. Nah yang khawatir swasta. Swasta menerima anak-anak di bawah itu. Nah, di Dapodik itu tidak mengenal negeri dan swasta, Bu. Bapak Ibu Samogalo. Jadi itu informasi kalau nama saya kalau kata uang. Uji makku. Uji berarti belum ujian. Maka aturan yang dibaca Permendikbud tentang PPDB nomor berapa Pak Fir? PPDB 2022 ini aturannya nomor berapa? Masih yang 44 ya? Masih yang lama Bu, artinya tidak berubah. Jadi kamu nerima anak yang 5,0. Iya kamu di OTK denger pulo. Tidak ketemu bebala kita. Dia ini nanya TK. Karena TK 5,0, kamu SD 6,0. SMP 15. Maksimal. Kakek kamu nerima 18 tahun. Ya, itu. Ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apa ke tenaga kependidikan TK itu juga bisa terjadi KP3K. Kamu negeri apa swasta? Iya, kalau negeri sama baik dengan yang lain, Bu. Itu sama kan kamu di bawah pemerintah kota. Jadi jangan kecil hati TK. Ikut juga. Karena kami Pak Kadin kita pengennya 18 kecamatan itu ada TK semua yang negeri. Karena kita kelebihan guru TK. Ya tapi belum itu diatur. Oke, Yul. Habis? Habis ya? Habis. Ada lagi pertanyaan? Siapa materi ini? Halo dah. Dia sudah ngomong. Sudah. menyampaikan. Ya, sudah. Oke. Katik lagi? Habis? Jangan kaget ngerutuk-rutuk di bawah aku lah turun. Nanyo lagi Bu, aku tadi maluan nanyo. Katik ya? Dah, mereka katik. Habis dah, Wi. Tutup istirahat. Snack ya. Sudah. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan dari SMP, SD,
TK. Nah, cukup tuh. Sudah pas. Kita sambil nunggu dari BPJS yang mau menjelaskan masalah pemotongan untuk TPG selain dari PPH itu 1%. Nanti langsung materi tentang TPG-nya dulu ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita sambil nunggu dari BPJS, kita langsung masalah TPG dulu. TPG ini atau tunjangan profesi guru kita berpedoman atau juknisnya yaitu nomor 4 tahun 2022. Ini tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan. Kalau tunjangan khusus kita tidak ada karena kota yang ada di kabupaten provinsi yang lain. Terus ini jadi kalau pengen download tadi nomor 4 tahun 2022 juknisnya. Di sini ada semua Bapak Ibu. Tidak usah saya bacakan. Kenapa sekarang jadi guru ASN? Karena ada P3, P3K juga ada yang sudah sertifikasi. Dapat ininya, dapat TPG-nya pasti dapat karena dia ASN. Jadi itu. Kenapa sekarang belum dapat Pak? Gajinya masih 1,5 juta. Karena mereka dapatnya dari yayasan kemarin. Kemungkinan itu semester 2 dia akan migrasi datanya ke ASN. Jadi migrasinya ke ASN. Kalau sekarang kau masih 1,5 juta. Kenapa dia diusulkan dari SD apa SMP negeri kita Pak? Itu biarkan dulu mereka. Mereka dapat di tempat yang lama, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan diusulkan. Tadi dulu semester 2 karena mereka diangkat pada awal-awal tahun. Karena dananya juga itu sudah tahun kemarin dianggarkannya. Nah, tambahan penghasilan juga. Nanti tambahan penghasilan yang PNS baru kan sudah 1 Maret, Pak. Karena belum ada dianggarkan tahun kemarinnya, makanya dia masuk di semester 2. Aku sudah mengusulkan dengan Nawawi. Ya usulan tidak apa-apa. Usulan tidak apa-apa. Tapi pembayarannya nanti. Nah, ini. Terus, next. Nah, persyaratan. Selamat datang, Ibu Rombina dan beserta rombongan yang dari BPJS.
Dari awal tadi, kalau dari BPJS Kesehatannya datang, langsung dilanjutkan. Jadi materi saya nanti kita lanjutkan lagi, ya, Bapak Ibu ya. Soalnya mana? Kalian yang mana? Jadi kalau kira-kira. TPG yang kami nak jelaskan supaya kepala sekolah bisa menyampaikan. Kita memasuki kegiatan ini. Ada yang hadir SMP 61, SMP 61 dari SMP 1 sampai 61. Tapi semua kepala sekolahnya ada. Semua SMP 1 sampai 61, sampai negeri 161. Sini laki Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palembang. Pak Ibu, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP 1 sampai 61 atau yang mewakili. Oh ya, Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP Kota Palembang atau yang mewakili serta Bapak Ibu operator yang telah hadir di sini. Perkenalkan saya Rahmi dari BPJS Kesehatan. Pada kesempatan ini ingin memberikan sedikit materi terkait dengan program JKN dan juga tunjangan profesi guru terkait dengan iuran jaminan kesehatan yang sebenarnya sudah patut dalam perhitungan iuran JKN sejak Januari tahun 2020. Baik, Pak. Jadi agenda untuk materi kita kali ini adalah yang pertama pendahuluan, kemudian terkait jaminan kesehatan nasional, kemudian ada juga ilustrasi simulasi untuk perhitungan iuran, kemudian upaya yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Kementerian. Ini sedikit pendahuluan terkait mengapa sih semua penduduk Indonesia itu termasuk kita, para guru atau tenaga pendidikan, harus menjadi peserta JKN KIS. Jadi sebenarnya tujuan dari program JKN KIS ini adalah suatu perlindungan, memberikan jaminan bagi pesertanya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Jadi JKN KIS ini memberikan perlindungan baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang lain untuk mendapatkan kepastian dalam jaminan pelayanan kesehatan. Kemudian program JKN ini sendiri prinsipnya gotong royong. Jadi dengan menjadi peserta program JKN KIS, maka setiap peserta yang sehat itu seyogyanya dapat menolong peserta yang sakit atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi pada saat kita sakit, kita mendapatkan jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi syukurnya kalau kita sehat, berarti kita bisa membantu peserta lain yang sakit. Kemudian dalam program ini juga kita
memastikan adanya kepatuhan dari setiap warga negara Indonesia terhadap perundang-undangan untuk mendaftarkan dirinya dan anggota keluarga untuk menjadi peserta JKN-KIS serta mengikuti prosedur pelayanan yang berlaku. Nah, ini gotong royong dalam program jaminan kesehatan nasional. Ini ilustrasinya ya Bapak Ibu. Jadi yang gambar paling sebelah kanan yang ada orang-orang banyak itu mengilustrasikan peserta jaminan kesehatan. Yang di sebelah kiri Bapak Ibu itu adalah peserta yang sakit. Jadi ilustrasinya itu adalah untuk biaya pelayanan kesehatan bagi satu orang pasien demam berdarah itu dibutuhkan 80 orang peserta sehat. Untuk satu pasien sesar itu dibutuhkan 135 peserta sehat. Kemudian untuk satu pasien kanker itu membutuhkan 1.253 peserta sehat. Jadi memang dari semua peserta yang menjadi program JKN-KIS ini tidak semuanya mendapatkan pelayanan karena kita harapkan ada peserta yang sehat yang dapat membantu peserta yang sakit. Sekali lagi, apabila yang sehat tadi suatu saat sakit, terjamin juga dengan bantuan dari peserta sehat yang lain. Jadi itu prinsip dari program JKN. Ini ilustrasi dalam bentuk rupiah untuk diketahui juga Bapak Ibu, karena kan selama ini mungkin kita taunya membayar iuran JKN. Karena belum tentu juga semua Bapak Ibu yang hadir di sini sebenarnya semuanya memanfaatkan layanan dari program JKN. Tapi kita perlu tahu bahwa harusnya kita bersyukur apabila kita sehat tadi, kita dapat membantu yang sakit, dan di sini adalah gambaran dari kegotong royongan peserta yang sehat dan peserta yang sakit. Jadi yang pertama itu pasien gagal ginjal yang mengalami cuci darah rutin. Jadi misalnya pasien ini iuran kelas 1, iurannya 150.000 per bulan. Jadi dalam 1 tahun peserta mandiri tersebut membayar 1.800.000 per tahun. Nah, biaya cuci darah itu adalah 1 juta per tindakan. Jadi ini fasilitas yang diterima oleh pasien cuci darah. 1 minggu itu dibutuhkan pelayanan 2 kali. Artinya pasien tersebut membutuhkan 8 kali tindakan dikali 1 juta. Ini kalau biaya sendiri, tidak mengikuti program JKN. Sehingga biaya yang dibutuhkan oleh pasien cuci darah ini yang gagal ginjal, itu adalah 8 juta per bulan. Jadi 8 juta per bulan dari kantongnya sendiri, sedangkan iuran yang dibayarkan oleh peserta tersebut, ini kalau kita membandingkan 1 orang tadi, itu 1,8 juta. Jadi betapa merasa terbantunya pasien gagal ginjal ini sebenarnya dari peserta sehat yang lain untuk pembayaran layanan cuci darahnya. Ini 1 bulan ya, 1 bulan 8 juta kalau 1 tahun. Kalau misalnya biaya 1 bulan untuk iuran 1 tahun aja, itu 4,5 tahun bayar iuran jadi asumsinya. Jadi 4,5 tahun peserta itu untuk membayar iuran JKN sama dengan biaya pelayanan cuci darah dia untuk 1 bulan. Sedangkan kalau untuk yang di bawahnya bagi peserta kelas 3 dengan iuran 35.000 per bulan, artinya 420.000 iuran yang dibayarkan per tahun dengan biaya cuci darah yang sama 1 bulan 8 juta, maka sebenarnya bagi pasien tersebut pembayaran 8 juta itu sama dengan 19 tahun pembayaran iurannya ya bagi peserta tersebut.
Jadi artinya biaya pelayanan 1 bulan pasien cuci darah akan seimbang dengan membayar iuran selama 19 tahun bagi peserta kelas 3. Kemudian selanjutnya contohnya untuk pasien operasi jantung dengan iuran kelas 1 yang setahunnya 1,8 juta, sedangkan biaya operasi jantung itu 150 juta. Jadi kalau kita hitung-hitung 150 juta biaya operasi jantung itu dibagi dengan iuran yang dibayar selama 1 tahun yaitu 1,8, itu sama dengan peserta tersebut membayar 83 tahun iuran JKN. Jadi itu bagi kelas 1, sedangkan bagi kelas 3 itu sama dengan 357 tahun bayar iuran. Jadi ini hanya gambaran saja biar kita semua tahu bahwa program JKN itu menganut prinsip gotong royong. Jadi kita tidak harus menggunakan layanan. Kita tidak menggunakan layanan artinya kita bersyukur, kita sehat dan dapat membantu orang-orang yang mendapatkan layanan. Ini sedikit info siapa saja sih peserta JKN. Itu semua penduduk Indonesia termasuk orang asing yang berdomisili minimal 6 bulan di Indonesia. Secara garis besar itu terdiri dari penerima bantuan iuran dan bukan penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran itu yang berdasarkan data dari pemerintah, biasanya dari dinas sosial, yang dimulai dari tingkat RT, yang paling mengetahui penduduk di wilayahnya yang tidak mampu untuk diajukan sebagai peserta penerima bantuan. Sedangkan yang bukan penerima bantuan itu ialah pekerja penerima upah, termasuk di sini PNS, Bapak Ibu yang hadir di sini, juga kalau ada tenaga honorer atau kontrak itu juga termasuk dalam kategori PPU, pekerja penerima upah. Kemudian pekerja bukan penerima upah itu pekerja yang bekerja sendiri seperti petani, nelayan, pedagang, dan juga termasuk bukan pekerja yaitu pensiunan. Jadi kalau Bapak Ibu di sini nanti sudah pensiun, itu iurannya dibayarkan oleh pemerintah atau yang bersangkutan, Bapak Ibu sendiri yang dibayarkan tetap rutin setiap bulan. Ini adalah iuran untuk peserta program JKN KIS. Jadi untuk kita langsung saja ke PPU ya, yang menyangkut dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi iuran untuk pekerja penerima upah itu adalah 5% dari penghasilan tetap setiap bulan yang terdiri dari 1% dibayarkan sendiri oleh Bapak Ibu dari penghasilan dan 4%-nya dibayarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini di sini pemerintah daerah. Ini sekilas saja tentang penerima bantuan iuran. Jadi untuk penerima bantuan iuran itu pemerintah itu memiliki kontribusi juga sebenarnya. Jadi pemerintah membayarkan iuran, pemerintah pusat membayarkan iuran 42.000 per bulan untuk penduduk. Jadi sebenarnya selain kita yang membayar iuran, pemerintah itu juga memberikan banyak bantuan iuran untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, ini yang PPU tadi. Jadi tadi sudah disebutkan ya, 4%-nya dibayarkan oleh pemerintah. 1% sebelumnya. Satu lagi. Terima kasih. Jadi 4%-nya ditanggung pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah daerah, 1% ditanggung pekerja, tetapi ada batas maksimal untuk perhitungan iurannya, yaitu 12 juta per bulan. Dan batas minimum maksimal penghasilan yang dihitung sebagai dasar iuran itu adalah upah minimum kabupaten atau kota. Jadi kalau di sini ada Bapak Ibu honorer atau non-ASN, itu pembayaran iurannya itu minimum sebesar upah minimum kabupaten atau kota. Nah, ini sekilas
info saja, biar Bapak Ibu di sini juga tahu, walaupun sebagai peserta penerima upah, mungkin banyak juga saudara, tetangga, atau teman yang menjadi peserta mandiri. Jadi iuran untuk peserta mandiri itu saat ini kelas satunya adalah 150.000 per bulan, untuk kelas 2 100.000 per bulan, dan kelas 3 42.000 per bulan. Nah, ini juga informasi terkait landasan hukum terkait dengan program jaminan kesehatan nasional, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana dalam undang-undang ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat BPJS itu ada 2. Jadi kadang-kadang di masyarakat juga suka keliru gitu. Jadi ada BPJS Kesehatan, itu kita yang menangani tentang pelayanan kesehatan, dan ada juga BPJS Tenaga Kerja. Jadi di sini saya harapkan juga Bapak Ibu juga dapat menyampaikan kepada saudara, teman terkait dengan BPJS, karena banyak sekali orang yang bertanya tentang layanan di BPJS Tenaga Kerja ke BPJS Kesehatan. Contohnya terkait dengan pencairan bantuan yang kemarin sempat heboh, itu kita juga banyak ditanyakan. Padahal itu adanya di BPJS Tenaga Kerja. Kemudian yang terakhir itu ada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Nah, ini hanya gambaran aja ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tadi ada tugas dan tanggung jawab BPJS Kesehatan. Nanti sebenarnya Undang-Undang 40 ataupun 24 itu kalau Bapak Ibu ingin mencari lebih tahu bisa di-download di internet. Itu bisa langsung dicari, bisa langsung dapat. Next. Nah, jadi ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi jaminan kesehatan ini diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jadi prinsip asuransi sosial itu meliputi kegotong royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan berisiko rendah. Kemudian kepesertaannya bersifat wajib dan tidak dipilih-pilih. Kalau asuransi komersial itu kan kalau kita mau ikut, kita pasti ada yang namanya tes kesehatan dulu. Jadi ada screening, dia layak atau enggak menjadi peserta asuransi komersial. Sedangkan kalau asuransi sosial, BPJS Kesehatan, siapapun itu mendaftarkan sesuai dengan syarat bisa langsung ikut. Kemudian iuran berdasarkan persentase upah atau penghasilan dan bersifat nirlaba. Sedangkan untuk prinsip ekuitas itu maksudnya adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Jadi mau dia kaya, mau miskin, peserta itu memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis tadi. Jadi kebutuhan medis itu yang menentukan adalah dokter. Jadi di sini BPJS Kesehatan itu sebagai penjamin, sedangkan kita sakit apa, mau ditindak seperti apa, itu sudah masuk ke ranahnya medis. Jadi ini peserta jaminan kesehatan, kita langsung saja ke yang bagian bukan PBI jaminan kesehatan, yaitu PPU dan anggota keluarganya, di mana PPU dan anggota keluarganya ini terdiri dari pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, prajurit, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, pegawai swasta, dan pekerja atau pegawai yang tidak termasuk huruf A sampai G yang menerima gaji atau upah. Nah, ini ada, kita masuk ke penghasilan ya, ke gaji sebagai dasar perhitungan dari iuran jaminan kesehatan. Jadi
gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran yang tersebut tadi itu terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, di sini termasuk tunjangan profesi guru, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah. Jawab, Bu. Langsung aja. Next. Nah, jadi ini adalah ketentuannya. Jadi kita itu memotong iuran pastinya ada dasarnya, Bapak Ibu. Jadi kita itu menjalankan kewajiban kita sebagai penyelenggara dalam memastikan pembayaran iuran yang dibayarkan oleh peserta itu apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Jadi ketentuan yang mendasari bayaran Perpres nomor 82 tahun 2018 dan Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019, di mana di sini disebutkan bahwa gaji komponen penghasilan mana saja yang akan dijadikan perhitungan, berapa batas maksimalnya, berapa batas minimalnya, semuanya sudah diatur dalam ketentuan yang telah ditetapkan. Dan sekali lagi, ketentuan 5 komponen iuran ini itu berlaku mulai 1 Januari tahun 2020. Di mana sebelum Januari 2020, itu dasar perhitungan iuran bagi PNS itu adalah 3% ditanggung oleh pemerintah daerah dan 2% itu dari gaji pegawai itu sendiri. Jadi sebelumnya itu 2% dan 3%, tapi komponen penghasilannya hanya gaji pokok dengan keluarga. Sedangkan mulai 1 Januari 2020 itu 1% dan 4%. Jadi tarifnya itu yang berubah, tapi komponen penghasilannya bertambah. Ya, bertambah menjadi ada tunjangan profesi dan tunjangan tambahan penghasilan. Dan batas maksimal 12 juta. Teks saja. Ini sudah ya Bapak Ibu, slide ini sudah ada 3 kali sebenarnya ditampilkan terkait dengan iuran dan besaran tarif iuran dan besaran iuran. Saya harapkan Bapak Ibu yang hadir di sini juga sudah paham terkait dengan berapa sih tarifnya dan komponen apa aja yang menjadi dasar perhitungan iuran JKN. Nanti kita di akhir sesi juga ada kuis, jadi diharapkan Bapak Ibu dapat memperhatikan dan yang bisa berhasil menjawab kuis nanti akan mendapatkan sedikit hadiah dari kita. Jadi kenapa berulang-ulang slide yang sejenis hampir sama terkait dengan iuran ya, karena kita memang di sini ingin Bapak Ibu sekalian benar-benar memahami terkait dengan tarif dan komponen iuran yang menjadi dasar perhitungan jaminan kesehatan nasional. Jadi di mana sekali lagi untuk tunjangan profesi guru itu masuk dalam komponen tunjangan profesi yang memang harus kita hitung dari penghasilan mulai Januari tahun 2020. Nah, ini TPP. Kalau bagi guru itu mendapatkan TPG. Jadi TPG-nya yang dihitung. Tapi bagi PNS yang di lingkungan Dinas Pendidikan yang tidak mendapatkan tunjangan profesi guru, itu apabila menerima tunjangan tambahan penghasilan, maka itu juga menjadi salah satu komponen untuk perhitungan iuran JKN.
ini gambaran terkait dengan tambahan penghasilan PNSD, di mana untuk penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN ini sendiri memperhatikan kemampuan dari masing-masing daerah itu sendiri. Jadi tambahan penghasilan itu biasanya diberikan tidak sama untuk setiap daerah. Jadi di Jakarta mungkin lebih besar dari Palembang. Jadi memang menyesuaikan dengan pertimbangan dari pemerintah daerah. Kemudian kriteria pemberian tambahan penghasilan ini didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, atau pertimbangan objektif lainnya. Kemudian pemberian tambahan penghasilan yang kita hitung sebagai komponen penghasilan iuran ini tentunya berdasarkan SK dari kepala daerah. Jadi tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan SK wali kota atau bupati atau gubernur. Kemudian untuk tunjangan profesi guru, PNSD, dana tambahan penghasilan guru dan tunjangan khusus untuk guru di daerah khusus ya, yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021 melalui DAK non-fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Nah, untuk ini SE, jadi ada SE Mendagri nomor 900. Jadi ketentuan terkait dengan komponennya apa aja tadi itu ada banyak tercakup dari ketentuan-ketentuan salah satu juga termasuk di SE Mendagri nomor 900 ini. Jadi ditegaskan kembali bahwa salah satu komponen itu diantaranya adalah tunjangan profesi guru. Ini ilustrasi simulasi perhitungan untuk iuran jaminan kesehatan. Jadi kan tadi kita semua sudah mengetahui ya, ada 5 komponen untuk perhitungan iuran jaminan kesehatan. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini contohnya nih, misalnya kepala daerah memiliki gaji pokok sebesar 3.500.000. Kemudian tunjangan keluarganya 200.000. Yang bersangkutan juga memiliki tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebesar 5.500.000, tidak memiliki tunjangan profesi dan tambahan penghasilan. Jadi total penghasilan dari pegawai 9,2 juta per bulan. Nah, dari penghasilan 9,2 juta per bulan ini, itu memiliki kewajiban untuk pembayaran iuran DKN-nya sebesar 4% dari pemerintah daerah, yaitu 368.000, dan 1% yang dibayarkan oleh peserta itu sendiri, langsung dipotong dari daftar gaji. Jadi kalau di sini untuk penghasilan per bulan yang diterima untuk 5 komponen dimaksud sebesar 9,2 juta, iuran 4% yang dianggarkan dan dibayarkan oleh pemberi kerja itu adalah 368.000. Sedangkan yang dipotong dari gaji PNS itu sendiri itu adalah 92.000. Jadi dengan total kewajiban 5%-nya adalah 460.000. Jadi yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan itu setiap bulannya adalah 460.000. Nah, iuran ini bagi PPU, pekerja penerima upah, termasuk PNS atau non-ASN, itu bisa menanggung sampai dengan 5 orang. Suami, istri, dan maksimal 3 orang anak. Iurannya tetap segini. Jadi walaupun dia 1 orang atau tunjangan keluarga mungkin bertambah sedikit ya. Tunjangan keluarga biasanya ada tambahan sedikit tuh untuk anak kedua atau ketiga. Jadi 1%-nya saja. Jadi kalau misalnya 1 anak kita anggap saja 200.000, berarti untuk menambah 1 anak itu penambahan iurannya bagi PNS adalah 1% dari 200.000. Berapa 1% dari 200.000? Ada yang bisa jawab nggak?
Ibu yang baju. Ah ya, ibu yang jilbab pink tolong dicatat, nanti dapat souvenir. Ya. Yang jawab. Nah, iya betul. Jadi itu ilustrasinya ibu-ibu. Jadi kalaupun nambah satu orang lagi anak, misalnya anggaplah ini hitungan untuk satu orang anak, nambah lagi satu orang anak misalnya ya, nambah lagi 200.000, itu nambahnya 2.000 dari pegawai itu sendiri. Sedangkan pemerintah membayar 8.000. Next. Apa ibu ya sambil baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian ini contoh selanjutnya. Jadi sebenarnya ini contoh untuk pimpinan dan anggota DPRD. Tapi karena pada dasarnya prinsipnya sama, maksimal 12 juta. Maksimal 12 juta. Kalau di sini kan penghasilannya masih di bawah 12 juta ya. Jadi perhitungannya masih sama, langsung aja dikalikan 4% dan 1%. Jadi yang 4%-nya 351.000 itu harus dianggarkan dan dibayarkan oleh Sekretariat DPRD yang mengelola untuk pembayaran iuran JKN-nya, dan 1%-nya dibayarkan oleh peserta itu sendiri melalui potongan di daftar gaji. Next. Ini untuk PNS di bawah 12 juta sama saja pada prinsipnya karena masih di bawah 12 juta. Jadi walaupun dia full ada semua penghasilan untuk 5 komponen, tapi totalnya masih di bawah 12 juta, 8,2 juta. Jadi tetap perhitungannya masih sama, yaitu langsung saja 4% dikali 8,2, yaitu 328 juta, dan 1%-nya yang dibayarkan oleh PNS itu sendiri. Next. Nah, ini adalah contoh untuk penghasilan PNS yang di atas 12 juta. Termasuk nanti kalau misalnya guru-guru juga, kalau guru-guru juga itu masuknya ke poin 4. Jadi kalau guru, tunjangan profesi gurunya itu akan masuk di poin 4. Kalau di contoh ini adalah contoh yang TPP. Jadi total penghasilan pegawai ini untuk 5 komponen itu adalah 17,7 juta. Tapi karena kita ada batasan maksimal pembayaran iuran JKN 12 juta, jadi yang kita hitung itu hanya dari 12 jutanya saja. Dari 12 jutanya saja, sehingga 4% dari 12 juta itu adalah 480.000 yang harus dianggarkan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah, dan 120.000. Nah, artinya kalau kita lihat di sini, sebenarnya iuran JKN maksimal yang dibayarkan oleh pekerja penerima upah itu adalah 600.000. Jadi mau berapapun penghasilannya, maksimal yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan itu adalah Rp600.000, di mana 480.000-nya dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1%-nya dibayarkan oleh peserta. Jadi ada pertanyaan lagi nih, berapa sih maksimal gaji pegawai penerima upah maksimal ya, batas maksimal yang dibayarkan, batas maksimal iuran yang dibayarkan sendiri oleh pegawai itu? 120.000. Ini. Betul. Jadi sebesar apapun penghasilan kita sebulan, mau ditambahin TPJ dan lain-lain, jumlahnya 20 juta misalnya atau 18 juta, itu maksimal yang dipotong adalah 120.000 yang bisa menanggung sampai maksimal 5 orang. Jadi sekali lagi,
iuran maksimal ini bisa menanggung sampai dengan 5 orang. Next. Sama aja. Nah, itu tadi terkait dengan iuran. Sekarang kita sedikit memasuki izin ya Bu ya, memasukin sedikit informasi terkait dengan program rehab yang berlaku untuk peserta mandiri. Jadi program rehab ini memang berlakunya untuk peserta mandiri, tapi kita memang saat ini dengan gencar memberikan informasi terkait program rehab untuk kemudahan pembayaran bagi peserta mandiri. Bapak Ibu yang ada di sini, apakah sudah ada yang melihat media sosialisasi kita terkait dengan program rehab yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota? Ada nggak yang berupa spanduk atau banner? Kalau spanduk ada di depan. Aduh, kuis. Ya, nggak apa-apa nanti. Diganti pertanyaannya. Kalau spanduk, sebenarnya spanduk kita sudah dari sebelum Lebaran, Bapak Ibu, kita sudah minta izin dengan pihak Dinas Pendidikan Kota untuk meletakkan spanduk di depan pagar ya, di depan pagar terkait dengan program rehab. Tapi ada satu lagi banner. Kita meletakkan banner tentang rehab di sini. Ada yang tahu nggak posisinya di mana? Oh, belum ada yang tahu kayaknya. Jadi bannernya itu ada di dekat tangga, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dilihat-lihat ya, bisa difoto untuk dapat di ya. Roll banner. Jadi bisa difoto nanti untuk memberikan informasi kepada tetangga, sanak familinya lah sama teman-teman terkait dengan informasi rehab. Jadi kenapa sih program rehab ini kita adakan? Itu karena ada membayar yang rendah dari peserta mandiri, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Kemudian adanya rendah tingkat keaktifan peserta PBPU yang disebabkan karena tingginya peserta yang menunggak dalam pembayaran iuran, dan banyak sekali peserta PBPU yang menunggak di atas 3 bulan. Nah, jadi program rehab ini adalah rencana pembayaran iuran bertahap. Adalah program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap. Jadi dengan banyaknya peserta mandiri yang kesulitan dalam membayarkan iuran secara sekaligus, secara langsung dengan nominalnya tinggi, maka kita mengadakan program rehab sebagai salah satu bentuk kemudahan bagi peserta, yaitu bisa melakukan pembayaran secara bertahap. Jadi tidak sekaligus. Kemudian syaratnya apa bagi peserta yang ingin mengikuti program ini, yaitu program ini hanya berlaku bagi peserta yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan, yaitu 4-24 bulan. Kenapa 24 bulan? Karena memang batas maksimal tunggakan bagi peserta mandiri itu adalah 24 bulan, 2 tahun. Jadi walaupun peserta mandiri itu menunggak 3 tahun, atau program JKN ini kan dimulai dari program JKN bagi peserta mandiri ini kan dimulai dari Januari 2014 ya Bapak Ibu. Sudah berlangsung 7 tahun, masuk 8 tahun. Jadi walaupun menunggaknya 5 tahun, 4 tahun, itu tetap tunggakan yang dihitung maksimal 2 tahun. Yaitu 24 bulan ditambah tagihan iuran
bulan berjalan. Jadi totalnya 25 bulan pembayaran iuran. Kemudian pendaftarannya dilakukan melalui aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Call Center 165 yang dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 bulan berjalan. Kemudian maksimal periode tahapan pembayaran itu adalah 12 kali. Jadi sekali lagi tujuan dari program rehab ini adalah pastinya untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran tunggakan, kemudian keringanan pembayaran melalui mekanisme cicilan, dan juga dapat meningkatkan kolektibilitas iuran dan penerimaan iuran dalam rangka untuk pengelolaan dana jaminan pelayanan kesehatan. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Apabila ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan untuk disampaikan. Terima kasih kepada Ibu yang menjelaskan sebenarnya. Kita akan berikan apa dulu. Dan sekarang kita akan berikan Boleh Bu ya? Izin Bapak Ibu Kepala Sekolah, aku nanya dulu. Bu, ini yang saya hormati, kami dari dari penjelasan Ibu tadi bahwa program iuran BPJS ini dimulai JKS ini sudah mulai Januari 2020. 2021. Ya, iurannya. Ya, TPG, karena saya pengelola TPG. Namun informasi kalau untuk sampai ke TW1 pembayarannya TPG tahun 2022 ini belum kami potong. Nah, apakah untuk yang tahun 2020 sampai ke TW1 2022 ini kami harus bayar atau apa? Pemutihan. Ataukah pemutihan? Karena begini Bu Rami, dari sekian banyak guru kami itu sudah ada yang pensiun dari Januari 2020 sampai itu sudah ada yang pensiun. Kalau yang belum pensiun mungkin kami bisa tagih kalau dia galak. Nah, ya, kalau dia tidak galak, nah maka kami pada kesempatan ini kami mengundang kepala sekolah TK, SD, SMP penerima TPG ini untuk diberikan kejelasan sesuai dengan regulasi yang ada sehingga mereka menyampaikan kepada guru-guru kita nanti tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa? Ya, benefit dari BPJS JKN ini apa untuk kami guru atau peserta penerima? Kalau tadi gotong royong ya, gotong royong yang sehat dengan yang sakit. Nah, dampaknya keuntungan bagi peserta ini apa dari PPU ini? Nah, itu yang kedua. Mungkin itu saja Bu, karena nanti ada kesempatan yang lainnya. Karena kami pengelola, maka yang terhutang tadi ini yang kami butuh untuk dari BPJS kejelasan dari itu. Terima kasih. Baik, makasih Bu atas pertanyaannya ya, Bu Sutriana. Jadi di sini kami sebagai perwakilan dari BPJS Kesehatan sebenarnya kan fungsinya tadi menyelenggarakan jaminan kesehatan termasuk diantaranya itu memastikan pembayaran iuran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi pada kesempatan ini seperti yang tadi juga sudah disampaikan pada slide dan slide itu juga nanti akan kita kirim bisa dibagiin ke Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita menyampaikan bahwa memang secara ketentuan itu TPG ini menjadi salah satu komponen perhitungan iuran terhitung mulai Januari 2020. Jadi sebenarnya se-Indonesia itu sudah ada yang melakukan pemotongan dan penyetoran mulai dari Januari 2020. Tapi ada juga yang belum, salah satunya di Kota Palembang. Jadi mengenai tadi pemutihan atau apa, itu kan karena memang ini berlakunya secara nasional dan sudah dilakukan juga di beberapa daerah lainnya. Jadi kalau untuk pemutihan itu sampai saat ini tidak ada. Jadi
Jadi memang ini adalah kewajiban bagi kita sebagai PPU untuk melakukan pemotongan. Terus terkait dengan jadi wajib tetap dipotong, bentar ya Bu ya. Tetap dipotong mulai terhitung Januari 2020. Nah, iya. Jadi bentar belum selesai pertanyaan dari Bu Sutriana. Benefit. Jadi kalau untuk benefit, karena kita ini kan asuransi sosial, berlaku sama untuk seluruh penduduk, untuk semua peserta. Jadi kita tidak ada mengistimewakan peserta yang satu dengan peserta yang lain, tuh nggak ada. Jadi peserta kita sama, karena kita berprinsip sosial tadi, gotong royong. Jadi yang ditampilkan itu adalah gotong royong tadi. Sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin, yang tua membantu yang muda, yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi. Ada lagi nggak belum dijawab? Oke. Jadi mereka Iya. Iya, terima kasih penjelasannya. Ini ada pertanyaan, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Magdalena, Kepala Sulawesi Bagian. Kami sudah mendengarkan dari paparan Ibu. Kami mendengar tadi bahwa potongan itu mulai tahun 2020 dari TPG. Yang kami rasa sulit Bu untuk menjelaskan ini ke guru. Kalau kami kami bisa mendengar dari itu langsung. Tapi kalau guru itu pasti banyak protes. Nah yang ini kami tanyakan Bu. Selama ini seingat saya bahwa di daftar gaji kami sudah dipotong dana aspens, ya dana kesehatan. Nah sampai dengan bulan ini masih dipotong. Jadi sementara kami belum mendengar bahwa ada potongan di tahun 2020 bahwa ada potongan ini. Nah bagaimana dengan korelasi yang potongan yang dari daftar gaji? Itu yang kami maksudkan. Kemudian apa beda JKNS ini dengan askes yang selama ini kami sudah lakukan sebagai pegawai negeri. Nah, kalau misalnya mungkin kalau kami lihat tadi potongannya tadi ada dari gaji pokok juga, ya. Nah, berarti kan keprofesinya juga melewati gaji penyelenggara TPP ditambah, berarti kan bertambah potongan itu. Oh benar kan? Nah, awal tadi kami berpikir bahwa TPP dipotong, gaji kami dipotong. Nah, kalau ini berarti gaji itu terjadi 2 kali pemotongan kalau kami lihat seperti itu. Nah, jadi mengingat kami ini ya rasanya alhamdulillah Bu ya, sampai dengan sekarang belum menggunakan kesehatan itu. Jadi bukan berarti tidak ikhlas, tapi gimana cara komunikasi yang sedang dilakukan selama ini. Mungkin itu Bu yang perlu kami tanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan iuran, jadi sebenarnya prinsipnya Askes sama JKN itu sebenarnya sama-sama program jaminan kesehatan yang bersifat sosial. Hanya saja sebelum tahun 2014 itu yang menjadi peserta Askes, dulu namanya masih Askes ya, sebelum tahun 2014 itu hanya PNS. Jadi Askes itu hanya mengelola PNS saja. Sedangkan sejak 1 Januari 2014 itu BPJS Kesehatan dari Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan dengan mengelola semua penduduk Indonesia, berbagai segmen yang tadi juga udah dijelaskan, sebagian besar kalau secara umum itu penerima bantuan iuran atau bukan penerima bantuan iuran. Jadi yang tadinya hanya mengelola jaminan kesehatan bagi PNS, sekarang bagi seluruh penduduk Indonesia. Dan mengenai tarif tadi yang gaji dan tunjangan penghasilan guru, jadi kalau untuk iuran ini sendiri berubahnya itu mulai Januari 2020. Jadi sampai dengan 2019 akhir itu masih sama aja dengan pemberlakuan di Askes sebenarnya. Di mana yang dihitung sebagai iuran jaminan kesehatan itu iuran JKN. Jadi di sini programnya itu namanya JKN ya Bapak Ibu. Jadi nama program kita ini sebenarnya program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, tapi BPJS Kesehatan di sini adalah penyelenggara. Jadi BPJS itu sebagai penyelenggara, tapi nama programnya JKN. Jadi kartunya Bapak Ibu pegang itu sebenarnya kartu JKN, bukan kartu BPJS. Cuma kan masyarakat memang
konteksnya yang melekat di masyarakat itu kartu BPJS gitu kan Bu ya. Padahal sebenarnya programnya itu adalah jaminan kesehatan nasional. Nah, jadi sejak Januari 2020 itu memang terjadi perubahan komponen iuran bagi pekerja penerima upah. Yang tadinya hanya gaji pokok dan tunjangan keluarga menjadi 5 komponen, termasuk diantaranya tunjangan profesi yaitu TPG dan juga TPP, tambahan penghasilan pegawai. Tapi perlu kita garis bawahi di sini, tetap ada maksimalnya 12 juta dan tarifnya pun mengalami perubahan. Kalau sebelumnya gaji pokok dan tunjangan keluarga, tapi tarifnya 2% yang dibayarkan oleh PNS, 3%-nya yang dibayarkan oleh Pemda. Kalau sekarang dia 5 komponen, tapi yang PNS 1%. 4%-nya dibayarkan oleh Pemda. Sehingga kalau kita hitung rata-rata, secara umum itu sebenarnya tidak begitu ada perbedaan. Jadi misalnya nih contoh. Kalau dulu mungkin yang dihitung itu gaji pokok dan tunjangan keluarga. 6 juta misalnya dapatnya 6 juta. 6 juta itu 2%-nya yang dipotong dari gaji itu berapa? 120.000 ya. 120.000 dulu nggak ada batasan maksimal ya. 120 dan nggak ada batasan maksimal juga dulu. Kalau sekarang kan ada batasan maksimal gitu kan. Nah, kalau sekarang anggaplah dengan adanya TPG 7 juta tadi menjadi 12 juta. Iya kan? Jadi 12 juta nih. Tapi yang dipotong dari pegawai itu sendiri 1% dari 12 juta. Berapa? Kalau secara nominal, iya, jadi kesimpulannya kalau secara nominal, sebenarnya kalau mau kita hitung-hitung ya mungkin adanya lebih banyak. Nilainya enggak akan terlalu signifikan. Apa? Karena tarif tadi. Jadi tadi tarifnya 2%, sekarang tarifnya 1%. Pemerintahlah yang menanggung lebihnya 4%. Itu penjelasan terkait dengan komponen. Jelas? Baik. Per bulan. Bagi bulan tidak punya TPG. Maaf Bu, bis. Ya Pak, jelas bukan. Sekarang mau Ya. Pertanyaannya untuk kewajiban yang menjadi dengan 120.000. artinya dari foto PPI dan foto. Dia itu komponennya secara keseluruhan. Jadi bisa dibuka yang ada slide-nya tadi. Nah, ini contohnya nih. Jadi kan ini ada 5 komponen. Ada gaji pokok, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan jabatan, tunjangan profesi. Jadi tunjangan guru itu masuk di poin 4. Dalam satu komponen 2 juta itu. Iya. 6 bulan. Jadi jadi gimana jadi? Jadi gini.
pertanyaan Ibu Enda. Yang penghasilan 12 juta dipotong seperti itu, dibayar biasanya bahwa tunjangan mereka ini datangnya atau dapat tidak setiap bulan 3 bulan sekali tergantung SK mantan yang kita bahas di sini komponen tunjangan profesi. Tunjangan profesi ini Bapak Ibu Kepala Sekolah yang pengelolanya adalah Dinas Pendidikan, maka akan dipotong melalui dinas. Ya, jadi setiap bulan, tapi kami tiap cair. Misal TP2 ini akan cair di bulan Juli. Di bulan Juli itu kami harus memotong yang Bapak Ibu itu 1% dari nilai TPG tadi. Kalau kamu gaji pokoknya 5.900.000, 1% itu 59.000. Kami potong. Kali 3 bulan. Tapi itulah yang kita potong. Terkait masalah tunjangan, gaji pokok dan lain-lain, itu sudah dipotong oleh mungkin Di awal. di bagian Di awal. yang tadi kata kamu yang diterima itu Amdarena tadi, ngapain kami masih ada potongan, nah itulah Bapak Ibu yang potongan. Nah hari ini kami undang Bapak Ibu terkait TPG-nya ya. Terkait TPG. Maka tadi kurangnya kami tanya batas bagian dari laki itu gimana teknisnya. Ini yang akan kita menunjukkan. Januari 2020 sampai Januari gimana teknis? Tinggal di Ramadan. Apakah dipotong sekali itu sampai Januari? Atau bagaimana ini lagi ditanyakan? Karena suka mau tidak mau Juli 2022 ini Bapak Ibu Kepala Sekolah itu bisa sebulan TPG akan kami potong. Maka tadi kami minta dengan BPJS bersurat kepada Kepala Dinas sebagai dasar kami potong. Jadi tidak akan kami bayar, jadi nanti di potongan di SP2D nanti langsung Bapak Ibu SPN nanti iuran BPJS sekian, pajak sekian. Jadi duit tidak di kami, langsung kita bayar di situ melalui BPKD. Ya itu masuk Pak Endang tuh. Iya. Boleh tidak di 3 bulan sekali? Ya harus 3 bulan kali saya di 3 bulan BPK. Iya. Karena iurannya setiap bulan. Hitungannya kan per bulan. Iya. Itu kami bayar cepat. Ya itu beda. Nah, yang pertama, kalau mendengar dari Ibu Rahmi tadi, kalau dibagi jumlah ke 5 komponen, artinya yang digaji itu enggak ada lagi, yang 2,5% itu, yang 10% kan. Kalau salah tadi, kalau gaji kita sudah 12 juta, berarti 120.000 itulah, ya kan Bu? Artinya yang sebelum 2014 berarti tidak berlaku lagi. Yang artinya kan ada daftar gaji itu yang 2,5%. Kalau salah tadi Bu Rahmi menyampaikan seperti itu. Artinya tetap yang tadi Bu Rahmi ngomong dulu kan 2%. Nah sekarang kan jadi 1%. Artinya yang sebelum terbit 2014 itu tidak lagi dipotong nanti mungkin 2% gitu. Enggak, jadi yang dipotong itu TPG terhitung mulai Januari 2020 saja. Oke. Yang kedua, tadi yang ditayangkan ini kan semua saya perhatikan Perpres 82 2018 dengan Perpres 74 2019. Kenapa Perpres 64 tahun 2020 tidak disampaikan? Karena di situ saya lihat boleh mulai dibayar itu Juli 2020 bukan Januari 2020. Nah kira-kira Karena Perpres 82 itu sebenarnya mengadendum dari Perpres 64. Jadi ada peraturan terbaru lagi di Perpres 82 yang memperbaiki atau mengubah isi dari Perpres 64. bukan. Yang 64 itu tahun 2020.
Artinya kan itu terbaru. Sedangkan yang 82 itu 2012, 75 tadi 2011. Kalau salah dari dia. Nah itu yang kedua, yang ketiga, kami tidak masalah beliau ini. Jadi pengalaman saya, tolong BPJS itu juga pelayanannya maksimal. Ya, pelayanannya contoh, bapak saya beberapa kali setengah mati nunggu kamarnya. Ya, kami masyarakat ini saya rasa tidak masalah juga pelayanan berapapun dipotong, rasa tidak masalah. Tapi ini saya alami, bapak mertua saya mau opname, itu seharian nunggu, terlantar lagi ruang tunggu kamar. Kasihan lagi, ini untuk di Palembang. Bagaimana saudara-saudara kita yang dari Dusun? Saya lihat terkapar banyak tadi gitu. Nah itu. Yang berikutnya lagi, kalau kita pakai BPJS, kalau misalnya nambah dana, walaupun tidak dirawat, harusnya juga ada bayar. Ini saya setiap kali nambah dana pekerja saya beli kantong, karena alasan tidak dirawat. Jadi tolong ditambahkan, dirawat dan dirawat, dana itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya ingat dulu ya Pak ya, terkait dengan pelayanan. Jadi kalau untuk pelayanan kesehatan, sebenarnya pada dasarnya BPJS Kesehatan ini sebagai penjamin. Itu dalam artian kartu, atau kalau sekarang KTP itu sudah bisa digunakan untuk berobat, jadi tidak perlu pakai harus satu JKN. Jadi memberikan kepastian bahwa peserta tersebut, pasien tersebut adalah peserta JKN. Jadi itu fungsi dari BPJS Kesehatan. Jadi memastikan aktif atau enggak aktifnya kartu dari peserta untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Nah, mengenai program JKN, jadi sebenarnya program JKN ini itu banyak unsur yang terlibat, bukan hanya BPJS Kesehatan saja. Termasuk di dalamnya itu adalah pemerintah, dalam hal ini swasta juga. Kalau pemerintah misalnya rumah sakit pemerintah atau yang swastanya rumah sakit swasta. Jadi semuanya itu memiliki peran terhadap keutuhan program JKN. Sebenarnya seperti itu. Jadi pada saat peserta sudah mendapatkan jaminan dari BPJS Kesehatan bahwa kartunya aktif, bisa digunakan untuk berobat, nanti ada ketentuan juga dari Permenkes terkait dengan pelayanan. Jadi pelayanan kesehatan itu sebenarnya ada peraturannya juga dari Permenkes yang sudah diatur di Permenkes, dan BPJS Kesehatan tidak bisa, misalnya sudah ada ketentuannya di Permenkes kalau gini, terus kalau pelayanan itu harus seperti itu, misalnya itu udah diatur oleh Permenkes bukan dari BPJS Kesehatan. Nah, jadi sebenarnya petugas medis lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari pasien, tindakan apa yang harus dilakukan, itu sebenarnya bukan wewenang dari BPJS Kesehatan. Tapi apabila Bapak Ibu berobat misalnya memanfaatkan layanan fasilitas kesehatan dan sudah memanfaatkannya sesuai dengan prosedur ya Pak ya, sudah lewat FKTP, udah ke Vaskes, dan di Vaskes tersebut dirasakan ada yang kurang berkenan, nanti Bapak Ibu bisa menanyakan ke petugas P3RS yang ada di rumah sakit. Jadi kalau misalnya kayak tadi, kenapa sih nunggunya lama, misalnya gitu. Itu kan tergantung dari rumah sakit masing-masing memang Pak. Kalau misalnya kebenaran memang lagi banyak pasien, ada antrian di awal, pihak rumah sakit kan lebih mengetahui antrian dari pasien tersebut, atau pasien mana yang lebih urgent untuk mendapatkan kamar rawat inap, itu dari pihak rumah sakitnya yang tahu mengenai masalah itu. Jadi kalau misalnya kita merasa ragu atau merasa kayaknya lama, harusnya kita udah dapat kamar, itu bisa ditanyakan di P3RS. Jadi ada P3RS, yaitu petugas rumah sakit yang menangani pasien BPJS di masing-masing rumah sakit. Nah, kalau itu di luar ranah kita ya Pak ya.
Aku belum jawab lagi tapi tadi ada banyak pertanyaannya. Kedua poin saja masalah kesehatan ini masalah dokter, masalah rumah sakit, masalah klinik. BPJS hanya menjamin begitu hanya saja barangkali perbedaan lain tahun itu BPJS itu bisa menegur ke rumah sakit atau memberitahukan tolong pelayanan terhadap pasien BPJS ini ditingkatkan. Saya pernah saya kan pemilihan pertama kali di komunitas. Ada presiden. Saya dari SMP Negeri Bandung. Saya sangat berterima kasih ada dari BPJS yang memberikan informasi bahwa beberapa informasi barangkali tidak terlalu penting bagi kami, tapi kami juga berterima kasih. Karena kalau kami BPJS tidak dilayani publik, saya sudah bertanya sana, memberikan informasi hanya diberikan sebuah kertas atau ada di rumah. Jadi saya tidak mendapat informasi yang utuh. Nah sekarang saya bertanya begini terhadap saya sendiri, barangkali Bapak dan Ibu yang lain juga. Saya BPJS di rumah BPJS. Anak saya 4, pada awalnya semuanya apa namanya ada kartu Askers, setelah anak saya itu tidak punya, maka saya keluarkan dari Askers, maka bayar sendiri. Ternyata begitu Bu, supaya dibebas. Di atas 21 tahun Aku dan selesai kuliah, maka saya bayar benar Bu. didaftarkan sebagai peserta mandiri. Kemudian singkat cerita sudah keluar dari apa modal masih tidak sendiri Usianya berapa, Pak? sudah tidak mati. Saya tidak melapor terus dipotong. Saya bingung juga Bu. Tapi untuk yang nomor 3 ini tidak bersepat. Nampaknya alamatnya tidak bersepat dengan saya. Karena ini pertanyaan penugas. Nah, yang nomor 3 itu, dia ada BPJS. Kemudian karena bekerja di apa itu, pemerintah, maka dia ada pilihan kerja, BPJS tenaga kerja. Sekarang dia diberikan 10 lagi, kemudian nah, satu ke golongan 3. Kelas ya, Pak ya? Ya, kelas. Lalu di situ ada keterangan perubahan dari kelas 1 ke kelas 3 akan mengganti seluruh peserta dalam itu. Diklik iya, tapi sampai sekarang saya belum tahu kelasnya di sana. Apakah seluruh kami akan berubah dari kelas 3 semua? Atau bagaimana? Melihat ini PNS golongan 4. Ya. Jadi apakah berubah atau bagaimana? Kami minta informasi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berarti otomatis PNS golongan 3 dan 4 itu memang jatahnya di kelas 1, Pak. Iya. Iya. Dia malah turun, Bapak sendiri yang rugi. Enggak, karena iuran Bapak itu sebenarnya Dua tahun. jadi BPJS ini menjadi seperti itu. Apakah
Jadi sebenarnya Pak, untuk pemotongan iuran JKN bagi PNS itu sendiri, itu kan dilakukan oleh administrasi di masing-masing potongan iuran. Jadi kalau setahu saya, di saat anak itu dapat tunjangan itu pada prinsipnya mengikuti daftar gaji. Apakah ada iuran dan itu gaji pokok yang ada di antara tadi dan yang akan dikalikan dengan tarif. Jadi selagi dia tidak ada tapi kalau dia masih masuk di tunjangan keluarga maka dia akan terhitung. Itu kami itu kasus. Jadi suruh dia datang ke kantor itu. Jadi bawa Atau nanti Bapak boleh melapor saja membawa daftar gaji atau kalau bisa sekarang bisa kita cek ya. Dicatat aja nomor kartu Bapak. Nanti kita coba cek keluarga yang terdaftar dan atau kalau ada sekarang KTP atau kartunya aja nggak apa-apa Pak, difotoin kasih ke kita, ke Mbak. Nanti kita itu menggunakan nomor HP. Nomor HP itu juga berlaku lagi. Kecuali nomor 1 tadi ya terlebih baru. Oh, jadi kami susah sekali untuk mengkonfirmasi itu. artinya data Bu. Berarti perbaikan data Bapak bisa di Pandawa. Nanti kami infoin nomor Pandawa yang bisa dihubungin untuk pergantian data, update data. Waalaikumsalam. DPD yang sekarang. Kalau dana dipotong sejak 6 tahun lalu dengan kelompok mendapatkan fasilitas tapi sekarang ada bedanya. Semuanya event kontribusi satu mendapatkan. Ibu terima kasih. Jadi Bu sekali lagi saya sampaikan bahwa ya. Jadi dia tidak ada mengistimewakan siapapun, mau pejabat, mau pegawai baru masuk. Karena kita prinsipnya sosial tadi. Jadi kita melayani orang yang sakit sesuai dengan kebutuhan medisnya. Jadi kita nggak akan melayani karena Bapak ini kepala dinas pendidikan misalnya gitu. Dia harus mendapatkan pelayanan yang mahal misalnya gitu. Enggak. Tapi kalau sebenarnya program JKN itu adalah melayani sesuai dengan kebutuhan medis. Jadi masalahnya dilayani oleh tenaga medis. Dan tenaga medis pun melayani rata. Jadi harusnya nggak boleh tuh ada yang membeda-bedakan. Ini peserta JKN antriannya lama misalnya. Mendahulukan peserta yang bayar sendiri. Itu sebenarnya tidak ada. Walaupun kita juga sering mendengar keluhan-keluhan dari peserta. Jadi sebenarnya itu nggak ada. Jadi kalaupun memang Bapak Ibu merasakan ada hal-hal demikian, kalau dulu ya mungkin sering kita mendengar hal seperti itu. Kalau sekarang agak berkurang sih ya kalau saya mendengar keluhan dari peserta. Nah, kalau misalnya memang mengalami hal demikian, tadi benar yang disampaikan oleh
Bapak tadi kali ya untuk perbaikan layanan kesehatan itu ya kita berterima kasih sekali karena memang kita harus meningkatkan pelayanan walaupun bukan kita yang memberikan pelayanan secara langsung, tapi kita BPJS harus memperhatikan juga peserta kita agar dapat mendapatkan pelayanan yang sesuai. Jadi sebenarnya sekali lagi apabila saat ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat mendapatkan pelayanan, Bapak Ibu itu berikan saja masukan ke kita melalui Mobile JKN. Bapak Ibu sudah mendownload semua belum Mobile JKN? Jadi di Mobile JKN itu kan kita bisa memberikan saran melalui Mobile JKN. Nanti saran itu akan ditindaklanjuti oleh petugas kita. Satu lagi. Bu Satriana ingin sedikit Ya. saja. Satu ini aja. Ya. Terima kasih Bu. Oke, untuk ASN pegawai negeri mungkin cukup jelas Bu ya. Jadi iuran itu bisa dipotong melalui TPG atau gaji atau disubsidi pemerintah 4%. Yang saya tanyakan tadi Bu memaparkan bahwa banyak penunggakan dari peserta umum. Saya lihat memang betul itu Bu di sekolah saya bisa. Tapi guru saya dia ikut BPJS umum. Jelas dia menunggak Bu. Karena apa? Mereka itu honor. Gajinya hanya 1 juta. Dia punya 4 di dalam kakak. 4 itu harus 4 orang yang dibayar. Kalau gaji 1 juta, mau bayar BPJS 6.000, dia nggak makan Bu. Nah, terus katanya dia ada KIS. Ya betul ya, yang ada yang honor ya. Jadi rata-rata guru saya yang honor itu putus. Lagi maaf Bapak Ibu ya, gaji honor itu kadang nunggu pos cair. Nah, iya betul, tidak salah. Sampai hari ini belum gajian sudah 2 bulan. Nah, bagaimana dia tidak menunggak? Seandainya saat ini dia perlu sakit, itu ditolak oleh rumah sakit. Saya dengar ada program KIS, katanya program dari pemerintah. Yang guru-guru atau yang penghasilannya di bawah rata-rata itu bisa tidak ada iuran. Jadi dia mendaftar untuk KIS. Nah, bagaimana untuk mendaftar KIS ini supaya guru saya yang honor, baik OP, yang tenaga kebersihan, itu bisa terbantu dengan KIS, bukan BPJS yang iuran ini, Bu. Itu. Kalau memang ada programnya, daftarnya itu di mana? Melalui siapa? Programnya apa? Atau ada surat lurah, segala macam bisa. Karena KIS itu memang saya dengar tanpa iuran. Dan pelayanannya sama dengan BPJS ini. Terus kata Ibu tadi saya nambahkan sedikit, kalau tidak ada keluhan pelayanan, saya baru 1 bulan yang lalu Bu, sampai orang tua saya meninggal, di Batu Raja itu, ibu saya sakit stroke, di sana tidak punya dokter spesialis saraf, kami dipaksa untuk membantu sehari 4 juta di ICU. Akhirnya saya protes, barulah dikirim ke Palembang. Setelah dikirim ke Palembang baru ditanggung, termasuk ambulan pun kami harus bayar. Nah artinya, pada saat itu orang tua saya terkapar di ICU, di UGD, tidak ada tindakan sama sekali sebelum saya mengatakan kami bayar umum. Jadi kalau kami sudah bayar umum, waktu itu hampir 10 juta 1 malam, itu dia layani. Itu seperti itu Bu. Jadi betul, kami minta untuk kontrol dari BPJS. Alhamdulillah, yang terjadi dengan saya itu langsung ditindaki langsung oleh BPJS, terutama ini Batu Raja, dan sekarang sudah masuk dalam tahap mungkin semacam pengaduan Bu ya, dan sekarang mungkin sudah diproses. Ya terima kasih untuk BPJS yang sudah sigap seperti itu. Tapi kejadian itu memang Bu betul sampai saat ini. Jadi kalau kami sudah ngomong kami bayar dewe, baru datang dokternya Bu, baru itu saya dikasih impus, baru dikasih apa. Padahal setelah 1 minggu itu ya memang sudah janji dia harus meninggal dunia. Itu saja. Ya jadi sekali lagi yang KIS tadi ya, ada yang setuju ya? Kalau KIS itu bagaimana daftarnya? Tanpa iuran Bu, kasihan gak KIS 1 juta. Iur 151 orang di kakak, ada 4 orang. Suami, istri, anak 2, kan gak boleh bisa-bisa, gak boleh 1 kan? Nah, itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Terkait dengan pendaftaran peserta, sebenarnya bukan peserta KIS ya, karena KIS itu kan pengertiannya Kartu Indonesia Sehat. Jadi peserta itu sendiri tadi PBI atau bukan PBI. PBI itu penerima bantuan iuran. Yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana cara mendaftar sebagai penerima bantuan iuran?
Jadi sebenarnya kalau kita di BPJS Kesehatan sendiri, itu sebenarnya kita itu sebagai penerima data. Jadi kita tidak tahu misalnya ibu harusnya gini-gini untuk jadi PBI, enggak. Karena kewenangan dari pendaftaran PBI itu ada di dinas terkait. Jadi ada kewenangan dari masing-masing satker terkait. Sedangkan kalau kita di sini sebagai penerima data saja. Jadi kita mendapatkan data dari pemerintah melalui dinas sosial ya, melalui dinas sosial. Mengenai gimana cara daftarnya dari awal, syaratnya apa, yaitu di luar, mohon maaf, di luar kewenangan kita. Jadi kita itu prinsipnya menerima data. Tapi setahu saya, penerima bantuan iuran itu sudah memenuhi kriteria tertentu. Di antaranya itu adalah penduduk yang tidak mampu. Jadi karena penduduk tidak mampu, maka dibantu oleh pemerintah. Tapi mengenai gimana sih prosesnya menentukan dia mampu atau nggak mampu, itu balik-balik lagi ada badan usaha lain. Terus sedikit lagi menyangkut pelayanan, tadi pengaduan, ya memang tidak menutup kemungkinan bahwa masih terjadi beberapa kondisi yang kurang menyenangkan di fasilitas kesehatan. Maka dari itu, kepada Bapak Ibu yang ada di sini, saya hanya ingin menyampaikan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terkait pelayanan kesehatan, itu bisa untuk tahap awal ditanyakan dulu ke petugas P3RS di rumah sakit. Atau jangan segan-segan juga untuk mengirimkan masukan atau pengaduan ke kita melalui mobil JKN. Itu mudah banget kan, tinggal ngisi aja. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu hanya menyampaikan ke kita di dalam kondisi seperti ini, atau hanya secara lisan, itu tidak bisa menjadikan dasar bagi kita untuk menyampaikan ke pihak terkait. Tapi kalau melalui pengaduan resmi, kanal layanan resmi terkait dengan pengaduan, itu bisa kita tindak lanjuti dan bisa kita proses ke Paskes terkait. Jadi itu saja sih. Jadi sekali lagi jangan segan-segan untuk mengirimkan pengaduan ke kanal layanan pengaduan resmi, salah satunya di mobil JKN. Terima kasih atas penjelasannya. Kita beri hapus dulu, Ibu. Ya. Jadi itulah paparan dari kesehatan. Sudah banyak debat dan banyak pertanyaan, terutama kepala sekolah SMP yang kritis memang. Jadi terima kasih untuk paparannya, Bapak Ibu. Ya, kita lanjut dengan paparan dari saya. Kita sampai jam 4. Ya. Nanti ada kuis dapat kayak BPJS tadi. Ya. Siap Pak, kalau mau ini. Ya, mohon perhatian Bapak Ibu, Nawawi ini langsung operator kan? Kepala sekolah tidak lagi? Untuk ini kan? Ya, karena dia ada yang nak balik. Ya, oke. Bapak Ibu, masalah tunjangan profesi. Ada yang WA saya. Katanya Nawawi. Untuk TW1 bulan Maret. Pokoknya dia melihat juknis ini. Memang juknisnya tanggal 28 Februari pembayaran triwulan 1 untuk bulan Maret. Ini cut off-nya. Disuruhnya bulan Maret. Atau boleh kalau duitnya ada dengan saya. Aku bulan April kemarin dibayarnya. Di juknis bulan Maret. Ini hanya cut off-nya Bapak Ibu. Bahwa dibayarkan bulan Maret itu dari Januari sampai bulan Maret. Kalau duitnya ada dengan saya, langsung. Karena ini nunggu dari
pusat dulu dari KPN-nya ke transfer daerah, daerah juga memerlukan proses, kami juga proses. Ada juga yang katakan kami 6 bulan Nawawi bayarnya cepat itu. Nah itu karena data tadi, data dari Dapodiknya belum valid. Sudah valid tapi SK-nya belum keluar. Tidak bisa juga dibayarkan Bapak Ibu. Makanya ada yang 6 bulan. Kayak SMP 27 kemarin itu kan 30, 15, 35. Ngaku aku nih katanya dah ini. Karena kamu ya Nawi. Nah, sulit loh. Ya. Tapi kan banyak dari 3 bulan jadi 6 bulan. Jadi ini hanya juknis Bapak Ibu. Juknisnya memang pembayaran dari bulan 1 itu bulan Maret. Seharusnya. Ya, itu. Jadi jangan sampai kita perlu SKTP namanya. SKTP. Nah, kalau ada SKTP pasti dibayarkan. Baik 3 bulan atau 6 bulan. Nah kayak sekarang ini, sudah bulan Juni ini, Nawabina. Dari bulan 2 bulan Juni. Ya, dari bulan 2. Nah bulan Juni, nah. Kau belum dibayar. Duitnya dengan aku buka. Iya, sabar. Duitnya belum ada. Cuman mau bayarnya. Data sudah Pak. Bapak Ibu. Itu yang perlu diketahui. Jadi bukannya menghambat saya, bukan. Sekarang katanya yang urusan SMP, terutama SMP ya, karena saya bagian SMP, bidang SMP. Yang urusnya Ibu Ria, bukan Nawawi lagi. Memang administrasi Ibu Ria, Bapak Ibu. Ibu Ria yang administrasinya. Pengusulan atas segala macam Ibu Ria. Tapi datanya itu dari saya. Dari main TK, SD, SMP. Pertama itu datanya dari saya. Perlu dikoreksi oleh Ibu Ria. Doakan dengan gandengan dengan usulan Bapak Ibu. Ada yang kurang darah. Nah, masalah kekurangan Bapak Ibu. Untuk TS1 memang banyak kekurangan. Karena datanya data migrasi dari server yang lama ke server yang baru di pusatnya Bapak Ibu. Makanya banyak kekurangan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau merasa kurang, kalau kurang masih merasa pasti. Kalau lebih, baca. Operator ini Bapak Ibu kepala sekolah ngeluh Pak, kalau kurang, nyalakan kami terus. Kalau lebih, jadi untuk Bapak Ibu kepala sekolah, tolong dengan gurunya menyampaikan kalau kurang di TW1, cepat lapor ke TW2 biar TW1-nya ditambahkan nanti di TW2. Syaratnya kalau info TK, gaji berkala terakhir, terus pangkat terakhir kalau pangkatnya naik, ya. Dan perhitungannya Bapak Ibu untuk 1 semester itu Januari sampai ini dari Januari. Semester 2 itu TW3 dengan TW4 artinya gaji pokok bulan Juli. Ini ada data bahwa berkas banyak ya. Nawawi aku. Wah, kurang. Ada tahun ini karena tapi apa rumahnya
Ibu, perhitungan untuk satu semester itu bukannya pertengahan ganti lagi. Bukan itu, Bu. Dari 1 Januari, Ibu bertambahnya kapan? Maret. Jadi itu, Bapak Ibu, yang perlu diketahui. Aku tidak tahu. Saya itu itulah. Nah, ini sama Ibu, tidak ngomong. Sudah masuk sertifikasinya, diam. Ya, diam. Setelah ada ngomong rame-rame kurang, ya. Itu keluhan dari operator, Bapak Ibu. Iya, operator banyak yang ngeluh. Nah, Pak, kurang katanya. Itu ada tetangganya SMP 56 itu, aduh, kemarin. SD depan SMP 56 itu, aduh. Katanya, tahu yang operator. Padahal itu yang saya dengan data ini katanya. Ini tahapannya Bapak Ibu. Tahapan penyaluran tunjangan profesi memang disederhanakan. Ada 4. Pertama, input atau data pembaruan, validasi, pembayaran tunjangan diterima oleh guru. Ini ada 4. Ya, ada 4. Tapi keterangannya banyak, Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, keterangannya input atau pembaruan data guru ASN daerah. Yang pertama itu guru ASN daerah didampingi oleh operator sekolah. Nah, ini. Jangan diinjak dengan operator lain. Kerja kelam. Ya. Menginput atau memperbarui data guru ASN daerah melalui Dapodik. Nah, balik lagi Dapodik. Mentang-mentang operator ini dagingnya dikit, anaknya banyak. Ya kayak tadi, 4 komponen, anaknya penjelasannya banyak. Guru ASN daerah yang bersangkutan harus memastikan data terinput dengan benar. Ada juga operator yang ngomong ke, data itu kan di waktu di hotel daerah sudah diomong ke, sebelum disinkron cukup profil guru. Pak, boro-boro kepala sekolahnya pelit. Aduh, ini ngomong gitu. Gak pakai hijau. Aduh. Benar gak? Aduh, anak tahu yang tahu itu aduh memang. Iya. Hah? Ayo lah. Ini kan wow ini memang penaku baik. Ya. Aduh. Kertas banyak aktif Pak kami. Wajari dengan gurunya. Ada gurunya yang ini. Kami ditunjuk oleh operator. Katanya profil guru. Ibu paling profil guru itu 3 lembar. Ibu mau berapa yang sertifikasi? Aduh 30. Injuk ke duit 50.000. Kataku dengan operator itu belilah kertas. Kalau kepala sekolahnya jangan injuk. Gitu. Walaupun ada dana bos. Tidak. Iya.
Jadi sebelum sinkron itu unjuk ke profil guru. Suruh cek. Benar-benar. Setelah itu sinkron. Nah itulah yang untuk menginput data dengan benar. Contoh. Ini SD hadir kalau operatornya Bu. SMP ada izin duo. Sakit katanya. SMP 7 dengan SMP 6. SMP 7 dengan SMP 36. 46 terlambat. Makanya di belakang Bu. Ya. Kalau TK pembina 6. Operatornya yang datang. Kalau kepala sekolahnya TK 1 sampai 7 dengan SKB datang. Banyak nih. Tapi ada yang belum absen. Kayak SD 6 Puji Tuhan tadi. Nah, itu baru datang juga Bapak itu. Nah, SMP lebih banyak lagi yang datang. Ada kan itu tahu aku. Disebutkan apa absennya? Ya. Jadi kalau operator ini alhamdulillah 98% tuh hadir kalau. Terutama tadi. Itu izin Bu. SMP 7 dengan SMP 36 kurang sehat badannya Bu. Karena ngurusi PPDB Bu. Ya. Tadi dengan koordinator operator SMP sudah laporan Bu bahwa minta izin. Oke, tidak apa-apa. Yang 46 belum absen, jadi aku tahu Pak Domo di belakang. Ya. Apa kalau nama Mi? Karena itulah urusannya dengan aku terus. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi 4 komponen tadi dijabarkan seperti ini Bapak Ibu. Kalau pengen bacanya, kalau aku kupas, ini mungkin sampai jam 4 tadi Bu. Aku direkam baik ya. Nanti banyak yang ini. Pak Rahmat belum ngoceh. Ya, Pak Adi juga belum. Belum. Baru aku baik. Setengah 12 lah kita. 10 menit lagi. Jadi Bapak Ibu kalau pengen download Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022 tentang juknis tunjangan. Ya. Jadi tolong dibaca karena banyak ini nih. Kalau itu ada berapa slide? Nah ini. Bawakan. Tapi yang penting-pentingnya baik. Yang kedua. Jadi itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Cukup katanya. Kami ngoceh terus Pak Nawami. Jadi kalau saya ngoceh itu lah Bu. Diterima, alhamdulillah diterima. Dibenci juga ada apa-apa. Dan ada urusannya juga, ya. Kalau masalah PPD ini, kalau kurang berikut. Kalau lebih, ya. Masalah pemotongan tadi, itu memang sudah dari tahun 2020. Kami rekon itu, ya Bapak Ibu, mohon perhatian. Sudah disampaikan oleh kementerian, baik Kementerian Pendidikan maupun Kesehatan sudah disampaikan. Tapi pemerintah daerah itu belum siap waktu itu. Makanya didiamkannya banyak. Ya kalau kami ini takut jadi foto, dan jadi masalah. Jadi takut dibuka. Bapak Ibu, ya. Jadi pemotongan ini itu wajib karena seluruh Indonesia bukan kita baik. Kalau Palembang yang dipotong, oke lah protes. Kita demo ke kementerian sana.
Karena ini hanya upload seluruh Indonesia nasional, jadi atau tadi ada dari SD tadi ngomong ke kalau dipotongnya 120, kita kan misalkan Bapak Ibu satu TW itu 12 juta paling banyak atau 13 juta nerimanya kan. 3 bulan itu 13 jutaan. Kalau 1%, 130. Dikali 4. Berapa? Setahun. Berapa? 480, 500 lah. Jadi setahun itu 500 ya. Ya oke, 520. Oke lah. Nah, kita ini kan 130 atau 120 ya. 12 juta itu karena 1 tahun, 1 tribulan. Dikali 1% jadi 120 lah ya. 20 dikali 4 tahun. 480, 500 lah. 500 kali 2020 dengan 2021 sejuta. Dan ditambah ini belum habis Bu, 12 juta mana nih habis. Oh itu urusan ibu itu kalau bayar bentar. Jadi kalau 2 tahun itu cuma 1 juta dengan tenis bola ini ya. Jadi 1 juta 200 300. Ya, jadi 1 juta 300. Kami belum berkoordinasi lagi apakah yang 1 juta 130 tadi apakah dicicil, apakah sekaligus. Kalau sekaligus itu belum habis tuh 1 juta 300 itu kan. Iya. Kalau kita kepikiran positif. JKN itu untuk membantu yang membutuhkan. Berarti kita beramal. Kalau banyak amalnya, ya ibu kalau sekolah kan minimal 13 juta atau 12 juta. Yang honor ini, nah kalau itu Rosdiana tadi, kasihan dengan anak ini, makanya beramal tadi Bu untuk yang honor Bu gitu tuh. Jadi ada sebagian untuk itu sekolah, ya yang honor untuk kesehatannya. Itu saja Bapak Ibu yang perlu diingat. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, yang WA juga sudah mau, tapi jawab. Jadi itu mungkin ilustrasinya bahwa tunjangannya tidak akan habis. Ya tak? Dan untuk valid tidak validnya itu tergantung dari operator. Ada SMP 33. Ada SMP 33 gurunya yang baru pindah dari Pramuguri datang ke sini. Ada dengan pagi. Iya. Tanyakan bahwa katanya aku tidak panik-panik. Iya. Itu karena dia ini juga ngomong. Tapi tidak panik-panik. Operatornya Pak yang nakal katanya. Yang ini kan paling aku Pak katanya. Setelah dilihat, memang di Simpton atau di Info GTK dia hanya 6 jam yang diakui. Setelah dilihat lagi dengan Pak Adi, bahwa dia 40 jam ngajar. Hanya jangan 40 jam, jadi berarti tidak balik di sekolah. Pak, aku kami ngajarnya IPS 6 kelas. Kalau 6 kelas 24
Ya. Ini 9 kelas, apa berapa tuh Pak? 10 kelas. Nah, berarti operatornya Pak terima. Nah, oke. Apa kita konfirmasi? Operator masukkan jam ngajarnya itu berdasarkan apa? SK. Yang ada saja. Nah, salah jadi so. Jadi wakil yang umumnya salah. Berarti ini komunitas antara operator, wakil guru dengan kepala sekolahnya. Aku sih kalau datang ke situ. Ada kepala sekolah enggak SMP 22? 33. Ada enggak? Ayo, kepala SMP 33, dokter. Iya. Nah ini tidak clear kalau tidak kate, Bu. Makanya kami undang bersamaan ini. Maka silakan. Ya. Kemana dia keterangannya kemana? Operator. Ini kamu mana? Bu kamu mana? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau seperti ini diskomunikasi terus. Suruh bagi jam ngajar operator. Padahal ada pakai kurikulum yang tanda tangan kepala sekolah. Dicek lagi Bapak Ibu. Kenapa tidak pakai? Ya, betul. Ada juga SMP dekat bandara. Dekat bandara di sini. 11. Ada pindahan dari SMA. Metro ke 59, SMP 59. Baru 2 bulan sudah 11. Datanya kasih di SMA Bu, waktu itu. Nah itu juga. Apa yang pakai? Ya itu masalahnya. Tidak masuk ke itu, ada dia itu, karena datanya dari provinsi untuk dipindahkan. Tuh, ada lagi. Endingnya dapat SK. Nah, Bapak Ibu, aku nambahkan sedikit ya, ambil poinnya saja. Bulan 6 ini terakhir peng-SK-han untuk TW1. TW1, udah TW2. Semester 1. Kalau tidak valid sampai pertengahan bulan ini, tidak ada harapan untuk mendapatkan SK TPG semester 1. Dan tidak dibayar, hangus. Itu ya, tolong operator. Ingatkan itu, cut off data. Permasalahan tadi apa? Kurang komunikasi. Segala nak operator garo urusinya. Ya tolong. Ya kapan benarinya? Wong narik data bukan nunggu kau. Ya tolong operator kalau tidak bisa misalnya Bu aku tidak mampu, lambaikan tangan Bu. Artinya ngapo? Kepala sekolah punya kebijakan ambil Bu, jenguk kamu. Kalau naik pangkat, berkala itu kasih dengan kepala sekolah tolong operator, cek. Ya itu jangan sampai seperti itu yang tadi. Kalau baru setahun Bu kagetlah dulu pindah. Dapodik ini bukan punya kita. Dapodik ini sistem sudah dikunci pakai rumus dan aturan. Bukan kena kita baru 2 bulan pindah di sini, pindah di situ. Emang punya nenek moyang kita sekolah itu. Negara ini, walaupun kita ini ya. Jadi aku malah tegas ya. Karena apa Bu? Waktu sudah jam 11:30 materi. Ya. Tolong ya operator, ini permasalahan SKTPG yang semester 1 hampir habis. Ini sudah tak berapa? Kalau udah ada SK, alamat hangus, bukan tidak dibayar. Tidak kaget kamu datang lagi ke kantor, gurunya datang.
Ini nah kami dah SK, berhentilah layani. Wih, dah usah layani lagi. Suruh ngadap kepala sekolahnya, suruh kepala sekolah ngadap aku. Ya. Oke, Nah, Pak, Bapak Ibu, sekolah ya. ya. Biar Jelas ya. Bapak Ibu kepala sekolah, operator, nah jelas. Jadi kalau ada permasalahan, kamu ini masalah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang penyinggung. Alhamdulillah kalau tersinggung. Berarti kan dengarkan, tidak? Dan saya akhiri sama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan materi harapan. Itu dia BPJS sama, Jepang sama. Besok lagi mereka kan? Ya, besok lagi mereka kan? Ipin aja tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Semangat? Ya. Sebentar Bapak Ibu ya, tambahan sedikit. Banyak. Jadi terkait dengan BPJK, SK 61 sudah bukan, jadi dia harus lapor berdasarkan SK. Tapi penugasan khusus STD. Ada sertifikat suspensi, itulah bisa dimasukkan di dalam. Ya, kepala sekolah itu kira. Ya benar. Jadi kakek kita ajaran baru baik Bapak Ibu sudah begitu rapat segala macam tempat di mana baru kita masuk ke dapodik baru ya apa udah bisa ya apa ya kalau aku print saya itu masih itu masih aman. Jadi untuk fingerprint dia kan boleh lapor di tempat baru berdasarkan SK tadi. Dia wajib lapor, tapi untuk masuk di dapodik penugasan untuk SKT. Karena Bapak ini lantang bagi tugas kan di Juli ya. Nah, ya, di sini tugas dia. Maka dia operator ya. Tanya Pak. Dengan Bapak Ibu. Tiga K. Kalau P3 jadi tahap 1 dari Juni dan tahap 2 dari tahun Juni. Karena tahap 1 kemarin dibayar
Tidak, gajian itu. Yang ketika gaji kamu yang tahap 1 itu terhitung 1 April gaji aku SK. Ya ditandatangani 25 April. Maka kalau tanggal 25 April dia belum bisa gajian bulan 5 gue. Dan tidak ada. Kalau kamu bayar bos, bayar dengan kamu. Itu bilang aja kita. Jadi tetap dijual di gaji bosnya. Ya, itu karena di bulan Termasuk yang penting mereka masih di rumah bulan. Ya, itu tetap dua. Clear ya? Tapi tidak kaya. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Clear ya, Bu ya. Tanpa tidak kaya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu. Semua kami persilakan karena ini masalah politik teknis. Masing-masing sekolah supaya sebelah sini boleh, depan ini boleh. Ini punya Pak Adi nih. Bukan Napoli. Mana tuh ini 21% kan? Aman masuk punya kakak tadi lah mati ini. Udah agak ganti. Itu satu. Oh. Kalau. Aku nak minta lah. Berat dan kenangan dapat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diri. Yes. Jadi kepada mereka dan membantu teman-teman pastinya supaya kita tidak lagi menjadi
Jadi integritasnya itu, kalau kita sudah ditaruh percaya seperti itu oleh guru, artinya kita pun juga bisa memberikan integritas. Tapi jangan dulu, tidak hanya berupa integritas, tapi profilnya tadi sebagai PKK, teman-teman, yang membuktikan isian data Dapodik dengan fakta itu telah diterima oleh sepemilik data. Ya kan? Karena kan kita ke depan maunya guru-guru tadi itu aware, gitu kan, peduli dengan datanya. Yang selama ini mungkin ya saudara operator baik yang gawe-nya. Nah sekarang sedikit banyak ada coretan tangan mereka dari bukti penyerahan profil guru kami. Ya, mohon mulai dari sekarang itu lebih dikatakan oleh teman-teman. Tujuannya untuk teman-teman juga. Ya. Nah, Dapodik, coba kalau kita lihat. Ya, perjalanan Dapodik nih yang pada 2022, lahirnya di bulan berapa? 19 Juli 2021. Ya. Jadi hampir rata-rata Dapodik itu terbit baru ya. Setiap tahun ajaran masih berubah versi baru. Kalau yang lainnya itu biasanya perbaikan. Ya, atau rilis update. Atau patch ya kira-kira. Ya kan? Hati-hati. Setiap awal tahun ajaran Dapodik akan selalu memberikan kalian ya, kalau ini gimana? Saya nggak tahu soalnya. Lebih seru. Ya, hati-hati. Cut off terdekat teman-teman itu ada di bulan berapa? Bulan Agustus. Cut off data 31 Agustus data plus ya tadi. Jadi kan waktunya sangat singkat itu, terbit pertengahan Juli ya kan, yang paling parah itu nanti ada di akhir Juli atau dulu kita pernah di awal September, benar nggak? Terus cut off-nya bos pernah mundur nggak? Namanya daftar kapan nggak pernah mundur ya. Jadi teman-teman dari sekarang mulai siap-siap nih untuk data bos itu apa yang diperlukan. Maksudnya adalah siswa baru sudah ditetapkan sekarang? Ya? Baru ayo ya. Coba. Mohon segera disikapi. Jadi ketika batas snapshot itu sudah semakin dekat, teman-teman sudah tidak lagi pikirin mana data. Tidak. Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat datanya, setelah itu ada perbaikan di bulan dari bulan Juli, 19 Juli sampai ke Agustus bulan. Ada perbaikan. Di tahun 2023 ini menurut saya ini kan dan jalannya ya 2022 versi. Kemudian di A itu sebenarnya banyak ya, ada ASP, benar ya, ada UPK, AUPK, gitu ya. Jadi tapi itu dekat semua tuh di A itu, orang cuma satu ini, ya. Selanjutnya itu ada di bulan berikutnya lagi, September, kasih beri lagi release date, ya. Terus akhir tahun versi C. Betul ya? Terus kita naik ke Februari, itu ada versi D. Ya? Lihat jarak dekat semua. Ini banyak perbaikan yang terjadi di Dapodik di 2022 ini menurut saya ini yang paling ramai. Makanya seru di 2022 ini. Ya? 2023 aplikasinya saya ngomong lebih seru kan? Artinya teman-teman percaya dengan kemampuannya, yang hebat. Itu loh, ya enggak? Naik kelas terus. Terutama teman-teman TK. Teman-teman TK ada data pembina 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada nggak? 6? Nggak ada ya? 7? SMP kau dulu. Nah, terutama teman-teman TK yang sudah bergabung di kita ini selama ada 2 tahun ya jatuhnya ya. Selama ini tidak lebih tahu sendiri. Kalau dari kita sendiri sekarang bergabung ke 3 SN.
Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada di bulan Maret dengan versi di ya. Kayak saya nggak perlu bahas lah, karena ini kan sudah terjadi semua perubahan-perubahannya, kita sudah tahu semua. Jadi mungkin secara teknis saya nggak akan ngajarin kayak gimana sudah boleh. Teman-teman sudah jauh lebih jago daripada saya sekarang. Ya, hanya saja mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai data itu sendiri. Nah, ini perjalanannya penting. Kenapa saya berulang kali menyikapi satu di 19 Juli? Mohon jadi catatan teman, setiap bulan Juli, ya, yang boleh pas lahir mulai. Ya. Jadi harus mulai siap-siap. Dan harus ingat, di akhir Agustus ada data cut-off yang sudah menunggu. Jadi kalau lahirnya lama, gitu kan? Kalau lahirnya lama, bisa di Agustus saja. Jadi teman-teman sudah gak kaget lagi, sudah punya plan target. Ya, jadi ketika waktunya mepet, sudah bisa dikerjakan. Jadi tak perlu panik. Kayak kemarin-kemarin kan ribut kan. Pak, padahal masih 1 bulan lagi, 1 bulan lebih tapi ya. Nah, ini perlu saya sampaikan. Jadi supaya teman-teman nanti sudah bisa siap-siap ya. Di versi yang baru lebih seru pastinya. Nah, ini pembaruan yang telah terjadi di versi sebelumnya. Sebenarnya nggak perlu saya bahas ya. Yang terakhir kan pembaruan di bintang itu terkhusus mengakomodir untuk nilai bisa harus semester. Yang terakhir itu selebihnya kan ada sekelompok. Oke, ini ada rilis-nya. Nah, sekarang kita masuk ke data sebagai sumber. Dan pembukaan kalau teman-teman ingat tadi sudah disampaikan oleh disinggung juga oleh KBDK dan data politik kita ini adalah salah satu data yang dipercaya yang dipercaya kualitasnya. Jadi kalau menurut saya sekarang data politik kualitasnya sudah semakin baik. Kalau dulu yang lalu kita acak teman-teman kita perbaiki, kita menuju ke kualitas data. Karena awalnya teman-teman Napoli, operator bisa tergabung dengan sistem Napoli untuk memeriksa mungkin tapi setelah itu ada dibilang alhamdulillah datanya sudah cukup kualitas, tapi memang ada beberapa entitas yang perlu dilengkapi kembali. Nah, di sini yang masih unik, kita ada tahun kemarin, saya ingat itu kan. Jadi tolong pastikan mereka sudah ada kegiatan yang akan untuk
koordinat itu betul-betul diisi supaya mengurangi kesalahan ketika kita menentukan titik kita dan muncul ya itu atau audit di dalamnya gitu. Mengurangi kesalahan itu seperti tadi ya disampaikan oleh kami juga bahwasanya data koordinatnya itu salah itu. Nah ini akan berpengaruh dengan data geospasial itu sangat penting karena titiknya ini yang akan dilakukan ya. Tolong dicek kembali data-data SP-nya satuan pendidik terutama di titik koordinat dan alamat. Jadi kalau saya cek ada beberapa sekolah yang titik koordinatnya sudah betul tapi alamatnya masih tidak sesuai. Terus sebaliknya ada juga nama alamatnya misalnya di Jalan Sudirman, lorong apa ya misalnya, lorong A. Ternyata titiknya itu masih ditaruh di Jalan Sudirman, bukan di dalam lorong kita. Seharusnya sudah sesuai dengan total sekolahnya. Otomatis kita globalnya dulu. Jadi koordinatnya masih tidak valid. Kalau kita lihat, kalau saya tarik datanya, itu ada sekitar 160 satuan pendidik. Ya, di daerah itu ada 150 terbanyak. Salah satunya adalah pembinaan. Nah, kalau ada lagi pembinaan itu yang mau saya coba selesaikan kali ini, kendalanya apa? Ya, kemudian untuk SD itu ada 8. 8 ini salah satunya adalah SD 248. Yang titik koordinatnya Renceng. Jadi kalau dibuka titik koordinatnya itu ada di daerah masuk ke daerah Oki. Daerah Oki. Nah itu kenapa gitu? Nah ini 248. Titik koordinatnya di P3,3 sekian itu sama di wujudnya di 10429 itu di luar batas administratif OKKM. Itu di luar jauh. Ada yang meleset sih, melesetnya paling sekitar 1 kilo, 2 kilo, itu masih wajar. Karena mungkin dalam proses batas administratif tadi. Nah, kemudian ini ada TK, pikir, salah satu yang swasta. Ini juga di koordinatnya ada di tengah pulau antara Jawa dan Sulawesi. Nah ini kalau saya bisa lihat yang 248 aja ya, 248 ini saya bisa lihat. 248 ini saya sudah masukkan ke sistem. Iya, koordinatnya jauh. Daerah Lampung malah ya. Iya. 248. Nanti salah satu contoh data yang menurut saya perlu dikoreksi terkait dengan titik koordinat. Bukan berarti tidak teman-teman juga tidak ada masalah. Ternyata yang tidak di luar administratif pun masih ada masalah. Contohnya tadi masih taruhnya di jalan raya. Jadi koordinatnya itu tidak ditaruh di tempatnya semestinya.
Gitu. Nah, ini salah satu hasil dari data geospasial yang kami bisa tracing. Nah, sebenarnya nanti banyak lagi fungsinya dari geospasial ini. Nanti kita juga bisa menentukan zonasi. Nah, jadi zonasi yang tepat itu nanti kita bisa tentukan lewat data geospasial yang diambil dari data peserta didik. Nah, itu nanti bisa. Nah, itulah kenapa data Dapodik ini merupakan salah satu sumber. Terus data genomik. Kalau data mata airnya sudah tercemar, data yang kami dapat juga akan bisa tercemar. Resikonya besar. Artinya kami perlu tenaga ekstra untuk membuat filter sehingga mata air yang kurang bagus tadi di hulu itu bisa kami saring sehingga sehingga hasilnya jauh lebih baik. Nah, kalau menurut saya jauh lebih baik untuk menjaga mutu atau kualitas dari sumbernya, gitu. Nah, mau ada reboisasi, gitu, memelihara lingkungan di sekitar sumber tersebut. Inilah salah satu upaya kami. Kita sudah minimal kami mensosialisasikan menyampaikan pada politik kita tidak hanya sekedar menggunakan di pendidikan. Saya beri cerita ya. Jawabannya panjang, Mas. Oh, dari tahu. Bagian mas sama bagian pembahasan kan? Foto PBDB singgahnya Pak Sola dah sudah. Tolong cek ke.
Even stand sekali. Even stand kali. Ibu-ibu. Ini. Baik, kita lanjut ya. Jadi silakan buat teman-teman yang sudah dapat makan siangnya dipegang dulu. Jadi saya coba lanjut ya. Jadi ini penting buat kami karena semua pengolahan data yang melahirkan kebijakan yang ada di Dinas Pendidikan, terutama di bidang GTK, kami semua akan ngambilnya dari Dapodik. Jadi mohon kerjasama teman-teman, sekiranya masih banyak kendala atau ada kendala dalam pengisian data, baik pun pengolahan data Dapodiknya, silakan datang ke dinas untuk berkonsultasi. Sehingga permasalahan-permasalahan yang dirasa menjadi beban selama ini bisa terselesaikan. Jadi jangan dipendam sendiri teman-teman di sekolah. Ya, akan ke dinas, nanti kita akan bantu secara teknis. Kalau memang ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, ini penting ya. Jadi tolong nanti data-data Dapodiknya diperiksa kembali, terutama di koordinat. Ya, kemudian mohon dilengkapi lagi data-data siswanya. Tambahan untuk teman-teman TK ya. Nih coba kita review lagi untuk masalah peserta didik ya. Ini kan kita berada di PPDB ya. Entah itu SMP, SD, dan TK. Kita berada di PPDB ya. Coba teman-teman review kembali pada saat PPDB 2 tahun yang lalu, terutama teman-teman SD. Coba. Ya kan? Yang kita review apa coba? Apa yang kita perlu review? Satu, masalah usia. Ya, yang terjadi di teman-teman SD dulu adalah masalah usia peserta didik. Terkendala invalid. Ya. Jadi banyak peserta didik yang dinyatakan usianya tidak sesuai sehingga menjadi invalid. Di tahun ini, teman-teman TK sudah ngerasain itu belum? Sudah mulai ya? Ya, mohon hati-hati. Jadi untuk teman-teman TK juga harus mengerti batasan usia minimal yang dilayani di dalam sistem Dapodik. Ya, kita garis bawahi. Dilayani di dalam sistem Dapodik. Dapodik nggak akan kenal kompromi. Kalau di sistemnya sudah dibuat aturan, batas usia minimal untuk TK di tahun ini adalah 4 tahun. Kalau kita menginput data anak di bawah 4 tahun, otomatis akan menjadi invalid. Sudah paham ya? Nah, mohon nanti disampaikan, karena pada hari ini kebetulan ada teman-teman dari negeri, nanti mohon disampaikan juga ke teman-teman operator swasta, ya, yang di lingkungannya masing-masing. Ya, mohon disampaikan bahwasannya di Dapodik tahun ini sudah diperketat aturan batas usia minimal peserta didik yang masuk di TK. Minimal 4 tahun, ya. Nah, itu jangan sampai jadi kendala ke depannya. Kedua yang perlu jadi catatan bahwasannya kalau dulu teman-teman SD menerima peserta didik baru, tinggal entry. Ya kan? Tinggal tarik, tidak ada masalah. Tapi sekarang peserta didik baru terkhusus untuk SD itu harus narik dari teman-teman yang ngisi di Dapodik TK. Ya. Jadi mohon juga dititipin lagi pada teman-teman yang di negeri, bahwasannya tolong nanti
semua peserta didik itu harus di-entry ke dalam sistem Dapodik, ya. Supaya teman-teman SD bisa narik gitu, ya. Setuju ya? Jadi bisa sama-sama membantu. Dan diingat, NSN sekarang terbitnya tidak lagi dari SD, tapi sudah bisa mulai diterbitkan NSN itu mulai dari TK. Ya. Oke? Nah, baik, ya mungkin yang perlu saya sampaikan mengenai Dapodik dan hubungan dengan geospasial seperti yang saya sampaikan, artinya data teman-teman sekarang tidak hanya digunakan untuk data tabular atau kebijakan yang ada di dinas, tapi data ini juga kami gunakan untuk data geospasial dan ini nanti penggunaan datanya sudah sampai ke pusat. Jadi pengolahan data ini yang kami lakukan tidak hanya di dinas, tapi juga sampai ke pusat data. Nanti ada yang namanya BIG, Badan Informasi Geospasial. Dan mereka lah nanti yang bertanggung jawab untuk seluruh pengolahan data geospasial ini. Dan Kota Palembang salah satunya kota yang dipilih untuk melakukan proses pengembangan di BIG datanya melalui Badan Informasi dan Geospasial. Baik, mungkin dari saya itu saya yang bisa sampaikan. Atau ada yang mau didiskusikan dulu mengenai Dapodik? Masih ada? Ya, bolehlah. Saya kasih 3 pertanyaan aja ya. Oke. Silakan. Biar nggak penasaran, yang jelas Dapodik 2023 lebih seru. Ya, coming soon. Silakan. Saya dari SMP Negeri 33, Pak. Soal yang PPDB kemarin tahun 2022, kami kan sudah dipersulit soal MIM yang harus lapor ke dinas. Sudah tuh dipersulit dengan masalah kedua dengan data siswa SD yang tidak terdaftar di SMA. Jadi dia tidak lulus. Ini nggak langsung lulus kan, jadi nariknya itu nunggu semua Pak. Jadi pada saat tarik data semua dia tidak ada di SD-nya. Tidak lulus saya berkali ke OPS SD-nya, dia tidak terdata di kelas 6. Jadi dia tidak masuk ke pos untuk yang 2022 ini. Banyak juga 7 siswa dan sampai sekarang ada 1 siswa yang masih ngangkut di SD-nya. Itu gimana Pak? Baik, coba saya tanggapi ya. Jadi ini perlu. Nah inilah kita akhirnya kan, kami kan tidak pernah lagi mengadakan kegiatan TK, SD, SMP, enggak. Kita gabung seperti ini. Jadi supaya kita bisa mendengarkan masing-masing keluhan. Kita kan semuanya kan sama nih. Nggak ada operator SD, SMP kan semua sama. Kita adalah operator Dapodik. Hanya saja memang dibagi perjenjangnya. Nah, ceritanya tadi kan SD punya keluhan terhadap pengolahan data dari teman-teman TK gitu. Nah, itu yang mungkin perlu didengarkan langsung oleh teman-teman TK dan bisa disikapin. Jadi, kita bisa sama-sama memahami gitu dengan tugas masing-masing. Ternyata teman-teman SMP juga punya kendala dengan pengolahan data SD. Yang sementara ini kan cuma SD doang nih punya keluhan nih ke TK. Ternyata kan teman-teman SMP juga punya. Nah, inilah yang tidak kami inginkan. Jadi cobalah kalau sudah kelas 6, terutama tingkat akhir ya. Ini saya pesan ke teman-teman operator. 6 sama kelas 9. Ya, tolong. Ketika mereka kan teman-teman kan diminta tuh untuk laporan peserta UN. Iya kan? Cobalah, data-data itu jangan buat. Kalian lihat betul dari aplikasi Dapodik. Kenapa? Contohnya ini SMP yang bakal teriak ke SD. Karena SD ngebuat-buat. Karena kan kalau data UN harusnya dilaporkan berdasarkan hasil pengentrian di Dapodik. Setuju ya?
untuk ngelengkapin tadi, karena laporannya masih dalam bentuk Excel, diedit lah, kan gitu. Sehingga ketika anak itu akan mendaftar di SMP, disitulah baru ketahuan. Kalau anak yang dilaporkan tadi memang tidak pernah masuk ke Dapodik atau datanya memang bermasalah. Masalahnya apa? Ternyata keaktifan rombel anak itu tidak ada di kelas 6, tapi ada di kelas 5, entah di kelas 4, entah di kelas 3, atau baru di entry. Sehingga otomatis di sistem masuknya di kelas 1. Dan itu tidak dilaporkan. Ngapo? Repot juga nak dilapornya Pak. Kami harus ngelaporin ke dinas. Karena yang bisa merubah mapping ulang peserta didik tadi bukannya sekolah. Kalau dulu kan sekolah ya, selesai gagal urusan di sekolah, wong tidak ada yang tahu. Tapi sekarang kan teman-teman di dinas jadi tahu, loh, kenapa budak ini baru kamu masukin? Itu yang mereka hindarin. Kenapa? Pasti ditegur. Loh kok baru masukin anaknya sekarang? Nak pindah rombel kelas berapa nih? Kelas 6 Pak, Masya Allah. Kenapa tidak pernah di entry? Iyo Pak, lupo. Iyo Pak, operator baru. Nah itu kan resiko ya. Ya kan? Itu yang sebenarnya dihindari oleh teman-teman. Sudahlah, tidak usah saya laporin. Berejola kagak yang SMP. Kebayanglah. Coba, kalau yang melakukan itu adalah operator SMP. Gitu kan? Kerasalah kalau kita jadi operator SMP. Gitu. Kan nggak selesai masalahnya. Nah, dari sinilah saya ngajak teman-teman, coba. Bukan berarti SMP juga nggak ada masalah ya, nggak ada keluhan ya. Keluhannya di SMA, kasihan juga teman-teman operator SMA. SMA lebih tegas lagi kadang-kadang sama teman-teman operator SMP. Woi kamu SMP, ya kan? Lebih tegas mereka. Gitu, kerasa langsung ke teman-teman semua kan. Apalagi mereka di bawah binaan provinsi. Ya enggak? Nah, itu yang mohon teman-teman rasain gitu loh. Tolong dirasakan itu. Ingat ya, mulai sekarang, peserta didik kelas 6, datanya mohon benar-benar diperhatiin. Ya, jangan dibuat-buat. Silakan dibuat sesuai dengan data Dapodik, tapi jangan dibuat-buat. Pusing sendiri nanti. Ya. Yang kelas 9 juga sama SMP. Walaupun nggak ada kaitannya di lingkungan kita. Walaupun nanti adanya di provinsi gitu, di SMA ya. Tapi dibantu juga. Teman-teman TK juga sama. Mulai dari sekarang mohon diperhatiin data-data, terutama data siswanya. Ya. Oke. Terus masalah kelulusan. Sebenarnya kelulusan dari tahun kemarin, sistem Dapodik udah otomatis ya. Jadi siswa yang sekarang terdaftar ada di tingkat akhir, ketika versi baru, dia otomatis akan diluluskan. Jadi tidak capek lagi, tidak butuh-tungguan. Payo kamu nih, belum ngeluarin budak itu. Sudah lulus. Enggak sebenarnya. Semua siswa yang terdaftar di kelas 6 sekarang, ketika versi baru, otomatis akan diluluskan. Nah Pak, ngapo SMP ini teriak Pak, minta dilulusin. Kalau menurut saya, itu ada kemungkinan adalah siswa-siswa yang bermasalah tadi. Yang tidak berada di rombel tingkat akhir atau di kelas 6. Yang masih di kelas 4, yang masih di kelas 5, atau bahkan belum di entry. Gitu, ya. Otomatis itu harus di entry dulu. Setelah di entry, ya kan, kemudian diluluskan atau diaktifkan kembali, kemudian statusnya harus dibuat lulus. Jangan dibuat statusnya, ya sudahlah, keluarin data anak tadi, dimutasiin. Coba, logikanya. Kalau proses itu dilakukan oleh operator SD, data siswanya tadi dimutasikan. Apakah operator SMP bisa nariknya sebagai siswa baru? Bisa nggak? Betul, nggak akan bisa. Karena mutasi itu dalam satu jenjang. Kalau dia mutasinya di SD, otomatis dia bisa ditariknya oleh operator SD. Jadi berhentilah pemain yang suka main narik-narik itu nitip ya. Dulu ada kan? Ya saya tahu. Suka lempar-lempar titip di sana lagi sini, kagak kami tarik. Sesama operator, muter ya kayak gitu. Ya, kan ketawa, ada itu. Jadi sekarang sudahlah main-main kayak gitu. Udah nggak bisa lagi. Nyapein gitu loh. Ya. Jadi silakan. Kalau memang ada kendala, cepat ke dinas untuk berkonsultasi. Supaya keluhannya tadi cepat kita selesain.
Jadi tidak teman-teman doang yang muter di situ masalahnya. Ya. Tolong diperhatiin juga verbal PD, terutama verbal PD ya, karena banyak korelasi data dengan Dukcapil karena integrasi tadi. Verbal PTK juga sama yayasan. Ya, saya titip itu juga. Tolong diperhatiin nggak cuma dapodiknya tapi verbalnya juga. Baik. Selanjutnya masih ada pertanyaan? Boleh, silakan Pak. Kalau yang pengen pulang nggak apa-apa, pulanglah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, sekolah dasarnya itu mengalami perubahan nama, perubahan dari salah satu istilah 235 berubah jadi 116. Oh. Di atas salah satu alat ternyata nempel di SD yang awal. Alhamdulillah sudah selesai juga. Itu ya. Jalan. Nah, yang pertanyaan saya bukan itu. Masalah geopasial tadi. Penegasan saja. Begini, SMP 11 itu dari awal kelahirannya. Duduk ya. Dari awal kelahirannya itu berapa di Jalan Adi Sucipto. Pinggir. Memang zaman dulu masuknya dari Jalan Adi Sucipto. Pada saat masuk itu masuk melalui pintu pangkalan TNI AU di pintu 1. Kalau sekarang udah PM semua di situ tidak bisa. Akhirnya dibuat portal kami. Nah, akses satu-satunya jalan sekarang adalah Jalan Lukman Idris. Masuk Lukman Idris, kemudian Jalan Makam. Itu yang terdata di geopasial. Nah, pada saat setiap kali ada kunjungan dari dinas mengenai Satpras, kita kan dimintai foto yang ada akses lokasi. Tidak pernah muncul Jalan Adi Sucipto itu. Padahal alamat induk kami Jalan Adi Sucipto. Karena kami di ujung. Selalu Jalan Makam atau Mental gitu, Pak Rahmat. Itu gimana itu? Karena itu kan data yang kami kirim, yang kami foto berkaitan dengan lokasi gitu kan. Kaitannya dengan geopasial tadi. Titiknya benar. Tadi saya lihat ada data 2 STP di situ yang tidak valid ya. Mudah-mudahan ya gitu kan. Ini juga takut juga gitu kan. Nah, setiap kali kami disuruh ngirim data foto yang ada Google Map-nya, pasti tidak pernah muncul Jalan Adi Sucipto karena Jalan Adi Sucipto itu di sebelah sana. Padahal kami masih terdata di alamat resmi Kemendikbud sampai sekarang Jalan Adi Sucipto. Itu gimana? Apakah tetap yang seperti sekarang biarlah kalau kami ngasih catatan atau notis bahwa itulah sebenarnya kami ataukah berubah alamat? Kalau berubah alamat kan levelnya beda lagi sudah. Ya. Kita aja Pak Rahmat. Terima kasih. Baik, betul. Nah, ini salah satu yang kita bisa lihat kembali. Artinya, kan ada satu sekolah yang ternyata ada bergeser secara penadministrasian geografisnya. Oh tadi kan masih di Jalan Utama Dr. Ya di Sucipto sana ternyata kan sebenarnya sudah punya jalan sendiri karena jalan utamanya itu ada milik aksesnya Auri gitu kan. Akhirnya itu adalah akses terbatas gitu sebetulnya. Sehingga kita orang sudah tidak bisa lagi mengakses sana dan kita menggunakan akses jalan umum. Nah itu kalau terjadi perubahan, nah ini sebenarnya lebih sering itu kita temuin di swasta sebetulnya. Di negeri bisa nggak terjadi? Ya terjadi seperti ini. Jadi ada perubahan tentang identitas satuan pendidik, salah satunya di alamat jalan. Nah, silakan Pak, nanti Bapak melakukan perubahan dulu supaya nanti ketika, jadi selama ini kalau Bapak nggak robah, datanya akan tetap seperti itu gitu. Jadi silakan ajuin perubahan data melalui verbal SP. Jadi Bapak ajuin berikut lampirannya, nanti di situ nanti tinggal diverifikasi. Sehingga nanti ke depannya datanya bisa berubah, Pak. Ya, betul. Jadi gini, kalau kita lihat peta geografis, atas wilayah, saudara.
Nah, ini kalau kita lihat teman-teman, sebenarnya itu ada hubungannya dengan aturan ini, batas wilayah administratif. Nah, batas wilayah administratif ini ada ketentuannya. Nih, kalau kita lihat, di sini ada batas administratif Kota Palembang dari tahun 2012 sampai 32. Artinya itu mengalami perubahan. Contoh kalau dulu, mana ya, Kenten Laut ya. Kenten Laut kan masih masuk Palembang, Sako. Ternyata sekarang sudah masuk di Banyasin. Nah, berdasarkan apa? Ini, ketetapan ini. Ada batas administratif Kota Palembang. Nah, berdasarkan surat ini, akhirnya itu sudah tidak masuk lagi di Kota Palembang. Tapi jadi cak mano, Pak? Jadi secara alamat kita masih menggunakan alamat yang lama gitu pendataannya. Tapi memang nanti ada beberapa persinggungan. Ini kan singgungannya antara kabupaten kota ya. Nanti ada singgungannya antar kecamatan. Nanti ada singgungan datanya juga antar kelurahan seperti tadi Bapak. Ternyata kalau memang ada perubahan kelurahan di sini, ya Bapak tinggal buat aja pengajuan perubahan di data SP-nya aja Pak. Dan itu tolong langsung dirubah aja. Supaya nanti kita tahu, oh sebenarnya SMP 11 ini sudah tidak masuk lagi di kelurahan ini, tapi di kelurahan yang lain gitu, di sebelahnya ternyata. Gitu. Nah nanti sebenarnya dasarnya itu dari sini Pak. Gitu. Itu ada batasnya sekarang. Saya pun baru tahu setelah ngikutin kegiatan ini, oh ternyata rencana tata letak kota ini ada batasannya ditentukan dari tahun sekian sampai sekian. Mungkin tahun sampai 2023 tadi, mungkin udah berubah lagi. Apakah makin luas nanti wilayah Kota Palembang atau ada bagian-bagian yang lain yang berkurang. Gitu. Nah ini ternyata ditetapkan seperti ini. Gitu. Jadi ketika saya ngolah data geospasial, saya baru tahu, oh ternyata seperti ini nanti. Ada aturan-aturan lain itu. Cukup jelas Pak ya? Silakan Pak ya, dirubah nanti di perpol SP-nya Pak. Boleh, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mungkin masalahnya hampir sama ya. Ini masalah ya. Apalagi namanya geospasial ini agak berkaitan dengan ini juga Pak ya. Apa itu longitude sama latitude-nya Pak ya. Kayak di saya pernah setengah Pak, sekitar 2 Palembang di Selatan Borang. Nah kalau dilihat di situ Pak, kalau dari secara administrasi memang sudah masuk Palembang, Selatan Borang, sudah masuk Selatan Borang. Tapi kalau dari spasialnya, sampai sekarang itu saya termasuk orang tua, karena mau mencari SMP 60 termasuk di Google Map dan lain-lain, Citra Satelit masih masuk Kabupaten Banyuasin, Mariana Ilir. Itu Pak. Padahal di situ sudah Mulia, Selatan Borang. Dan itu Pak. Nah itu yang kami pertanyaan saya untuk kedepannya apakah halaman tersebut akan terjadi masalah atau tidak? Terus juga termasuk masalah sinkronisasi, Bang. Apalagi kalau misalnya melihat dari geospasial, di situ kalau terkadang saya kalau mau sinkron itu terkadang terdapat blank spot internet. Itu Bang. Blank spot Pak, blank. Jadi tidak ada sinyal sama sekali kan Bro. Kalau pun ada sinyal cuma sebatang, 2 batang, sudah itu mau sinkron pun susah. Jadi kadang-kadang saya sinkronnya itu di rumah. Nah, apakah hal tersebut bisa menjadi penyesuaian atau gimana? Jadi bisa jadi partner ini sebagai operator di sana ada juga kepala sekolah di sana. Terima kasih sebelumnya. Prinsipnya seluruh perubahan data. Jadi kalau terjadi perubahan data, dengan data prinsipnya silakan dirubah. Sesegera mungkin dirubah, disesuaikan dengan kondisi
teman-teman nanti bisa mengajukan permohonan itu melalui akun Verval ya. Jadi akun Verval itu kita registrasikan di SDM 1 kali, sehingga bisa membuka beberapa aplikasi, 5 aplikasi ya, Verval SP, PD, PTK, TIK, ya kan, sama SDM ya. Jadi hampir sekitar 5. Verval TIK juga. Ya. Nah, jadi silakan update aja. Kalau memang jadi perubahan data silakan diupdate. Ya. Nah, blind spot. Nah, blind spot ya kita nggak bisa lawannya lah itu. Berarti kita aja yang geser dikit supaya dapat sinyal yang lebih bagus. Kalau kita udah tahu daerah situ blind spot ya kasihan lah kita sain. Lah dikit gitu. Tapi pada saat pengambilan data, kalau memang diperlukan data GPS, terhubung dengan GPS semua. Saya rasa kalau data GPS itu tidak ada masalah sih. Ada di blind spot gitu. Kita take filter aja, sudah keambil koordinatnya, kemudian baru kita masuk dapodiknya kita, baru kirim di tempat yang sinyalnya bagus. Nanti nggak selesai-selesai gitu. Ya, baik, cukup jelas? Cukup ya pertanyaannya? Kayaknya udah lapar semua nih kan, sudah lewat jam makan siang ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nawawi. Cair gitu nih. Terima kasih kepada Pak Rahmat, kita beri aplaus dulu. Ya. Karena sudah cepat habis, maka acara kita sudah selesai. Ya, besok ganti SD Gale-Gale. Ya, karena sekarang SMP. Karena mau ngomong SMP tadi. SMP 35 tuh. Yang ngoceh terus tadi itu. Ya. Udah tahu siapa. Bapak Ibu yang kami hormati, acara kita sudah selesai. Oh, kaki dulu. Ke belakang lagi. Ya. Ya, kita siap-siap untuk pengumuman PPDB. Sudah, Po, sekarang? Oh, belum. Ayo, jam 6 apa? Jam 12 malam. Oke, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Memang yang tidak hadir itu ada berita bahwa kurang sehat. Kita doakan supaya sehat. Iya, jangan sampai sakit terus, ya. Dan kami mohon sampahnya minta masukkan di ini, di kantong kresek. Ya, ya mohon. Dan kami akhiri, kami mengucapkan Thank you.